Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Berjumpa kembali di channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini, dan juga bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah debat atau juga bisa dibilang diskusi antara Ustadz Suma dan juga Murtadin yang bisa dibilang sangat cerdas. Mengapa saya bilang dia sangat cerdas? Karena dia dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan diri, bahkan dia bisa mempertanggungjawabkan iman kepercayaan dia kepada Yesus Kristus kepada Ustadz Suma. Walaupun di dalam video tersebut kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma mencoba cari celah untuk terus menyerang Murtadin tersebut, akan tetapi kita akan melihat juga bagaimana Murtadin tersebut tetap kuat dan kokoh mempertanggungjawabkan imannya kepada Ustadz Suma, dan juga membuat Ustadz Suma kelabakan untuk mencari celah terhadap Murtadin tersebut. Dan tidak hanya itu saja, akan tetapi di video debat ini atau di video diskusi ini kita akan melihat bagaimana seorang Murtadin yang sangat cerdas ini, dia juga bersaksi tentang pengalaman pribadinya, mengapa dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Dan kita akan melihat bagaimana kesaksian pribadinya ini sangat ditolak oleh Ustadz Suma sendiri. Karena Ustadz Suma berpegang pada ayat firman Tuhan yang terus dia perkatakan sebagai sarana untuk mematahkan kesaksian atau pengalaman pribadi seorang Murtadin tersebut ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dari itu mari kita saksikan videonya bersama-sama, dan saya persilakan untuk kita semua memberikan komentar yang positif dan juga saling membangun, bukan saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa agar tempat ini dinaungi oleh berkat dan karunia Tuhan Yesus, bukan pekerjaan iblis yang mencekik seseorang sampai lari ketakutan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan karunia Roh Kudus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu malam hari ini telah mengumpulkan kami menjadi satu dalam firman dan iman-Mu untuk berseru dan menjalankan amanat-Mu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana kami harus menginjili mereka yang masih buta dan terlantar karena pengenalan kebenaran akan Tuhan. Mereka yang menurut orang Yahudi adalah binatang, yang ingin Engkau sampaikan, yang ingin Engkau selamatkan, telah mengutus kami kepada mereka untuk menyampaikan risalah-Mu, ajaran-Mu, dan karunia keselamatan-Mu. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berserah diri, kami memohon ampun, dan kami meminta petunjuk segala hal yang ingin kami sampaikan. Inilah diri kami ya Tuhan. Kami hanyalah alat bagimu, pakailah kehendak-Mu, pakailah sesuai keinginan-Mu untuk hidup kami. Urapilah mulut kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang maha kuasa ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjawab apa yang mereka fitnahkan, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka tanyakan dengan baik dan benar, dan dipimpin oleh firman-Mu sendiri. Inilah kami ya Tuhan, terpujilah Engkau, segala kuasa hanya milik-Mu, segala sembah dan agung hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sebentar interupsi dulu karena kayaknya tadi doanya salah. Masalah risalah itu kan agama Islam yang punya itu. Ulangi doanya, nanti salah bahasa. Yang kedua, iblis katanya mencekik di goa, itu jangan diulangi lagi karena yang paling parah itu Tuhan yang digantung di kayu salib. Silakan moderator. Saya nggak sebut itu karena ada ayatnya Pak. Karena kita ada ayatnya. Kita membacakan ayat kita. Nah, silakan aja. Oke, lanjut, dokter. Lanjut. Oke. Ya, saya sapa dulu teman-teman di YouTube. Selamat malam teman-teman di YouTube. Nah, di YouTube ini ada Anti Pipit, teman kita di Telegram juga. Selamat malam. Saya sapa ya. Kita bertemu lagi dalam acara diskusi ya dengan teman-teman kita Islam. Kali ini acaranya baru, yaitu Kristen menjawab, Islam sepuasnya. Jadi artinya pertanyaan itu sepuasnya, artinya tidak ada batasan topik, tidak ada batasan jumlah pertanyaan, tapi ada batasan
waktu hanya 2 jam. Ya, jadi nanti kita akan bisa jadi kita akan mengerti dalam acara ini apa sih yang membuat teman-teman kita dari seberang ini yang agak kesulitan untuk menerima kebenaran, kemudian banyak kebingungan yang kita lihat, ya kan. Itu mungkin kita akan melihat atau mendapatkan kenapa sih sebenarnya terjadi seperti itu, ya. Nah, untuk rundown acara hari ini, yang pertama nanti langsung, jadi tidak ada opening statement, langsung kita ada diskusi pertanyaan dari teman-teman kita Islam ke narasumber kita Kristen. Tidak ada timer untuk pertanyaan, tapi yang pasti hanya bertanya, jangan sampai menyimpulkan di dalam pertanyaan itu, karena itu nanti akan cukup berbahaya, ya. Saya ingatkan untuk teman-teman Islam supaya hanya melakukan pertanyaan, jangan sampai ini membahayakan kalian sendiri dalam berkata-kata. Ya, itu dulu dari openingnya. Gimana Pak Abi? Oke, terima kasih Pak Dokter. Awi, perkenalkan dulu narasumber Kristen, Pak Dokter. Oke, ya, saya perkenalkan dulu. Sebentar. Menarasiar Muslim 3, 2, 1, start live. Oke. Ya, silakan. Oke, ya, jadi teman-teman kita kenalkan dulu, ini narasumber kita Kristen yang cukup lama malang melintang di dunia debat dan cukup membuat polemikus atau apologet Islam ini ketakutan, ya, antara lain Bu Sofiatul, kemudian Pak Duran dan Pak Malik. Ya, ini ada 3 narasumber kita yang cukup membuat gemetar, ya, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya dari para apologet Kristen, apologet Islam, ya. Nah, ini langsung saya mulai acara. Sebelumnya saya sampaikan dulu, acara ini disiarkan di beberapa channel Kristen, jadi teman-teman Kristen supaya men-subscribe semua channel yang saya sebutkan untuk mendukung bagaimana penyiaran kebenaran iman Kristen kepada masyarakat Indonesia, antara lain FIC Official Channel, Martir Channel, Kanuru Channel, Teolog Kontekstual, Erben Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Apologet 12, Al Hayat Indonesia, dan beberapa channel lain yang mungkin akan re-upload atau relay acara ini. Silakan Pak Awi untuk disebutkan channel-channel Muslim yang juga menyiarkan kebenaran iman Kristen ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Begitupun di channel-channel Muslim, ya, banyak sekali yang akan re-upload ini. Cuma yang akan live-kan ini sudah tadi. Pertama adalah Trial Slayer Comment Center, yang kedua Penegak Islam, ya, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas, Al Ayubi Channel, Yonatan Nandar, Ripa Mau TV, Pendeta Abednego, Penyampai Kebenaran, dan yang paling utama adalah Zulkifli M. Abbas Official. Silakan, moderator. Oke, terima kasih Pak Awi. Kita langsung ke acara. Silakan Pak Awi untuk menentukan siapa yang pertama kali untuk menanyakan apa yang dibingungkan dari kebenaran iman Kristen. Silakan. Jadi mulai 21.40 ya, berarti nanti selesainya jam 23.40 ya. Ya, 23.40, ya, 23.40 sampai 24.00 lah maksimal, ya. Oke. Terima kasih moderator. Ini yang dari Muslim yang pertama yang akan mengajukan, sebenarnya bukan kebingungan, ya, bagi kami, ya. Kalau tadi mengatakan Pak Dokter kebingungan, enggak ada sih kebingungan dari tim Muslim ini. Cuma mau bertanya aja. Silakan Bang Yonatan Nandar yang pertama dari Muslim untuk mengajukan pertanyaannya. Dibuka Wi, mic-nya Wi. Oh, silakan coba Bang Yonatan, tolong di raisen. Paling mana Bang Yonatan nih? Saya bukakan mic-nya. Yang mau nanya mendingan di raisen aja dulu, Wi. Iya, ya. Sudah saya unmute Pak Nandar, silakan di approve, Pak. Jadi silakan. Siap. Ya, sebelum saya bertanya, kiranya saudara-saudari sekalian mengizinkan saya untuk share screen, bisa? Sebagai pengantar, ya. Boleh tidak? Saya sarankan karena ini kan bertanya, Pak. Jadi mungkin nanti kan besok kita akan ke sana. Jadi besok mungkin kalau Bapak posisinya menjawab itu bisa, ya, untuk menyampaikan
sebuah apa Tidak, mungkin setidaknya bagian begini. apa atau yang lain. Nah, ini Takutnya dibilang pengarang data. Itu iya, kan perlu juga harus biar ada literasi dan referensi yang disampaikan. Dan ini entry point-nya adalah bertanya. Iya. Bolehlah. Oke, boleh dikirim di chat Gak bisa. atau linknya mungkin Saya pakai laptop ini, saudara. Udah, tinggal dikasih co-host. Izin, Kalau moderator. saya sudah Izin, selesai, nanti saya silakan Pak tenggelamkan. Kaisar untuk diberikan co-host sebentar saat share screen. Iya ya. Udah. Ya. Selama jadi penanya dikasih co-host, nanti setelah itu baru dicabut. Ya, Silakan, siap. co-host. Oke, sudah co-host Pak Nanda, silakan Udah disampaikan bisa, ya? apa kebingungannya, silakan. Ya, sampaikan. ini saya pengantar Ya, sebentar. Nanti setelah itu saya bertanya, saudara ya. Udah kelihatan di sini? Sebentar. Oh, tampilannya gini. Bentar ya, saudara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baruch Hashem, barukat donai lakhenu melak ha'alam, barukim habaim likulam. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, dan tolong izinkan Evangelis Yonatan Nandar menyampaikan kebenaran warta firman Tuhan dan kebenaran sabda Ruhaemet ya. Saudara, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 firman Tuhan katakan, saudara, ahen kafru eleh aser amruhi Allahu Hamasyah ben Maryam ya. Sungguh telah kafirlah eleh siapapun ya, asyar amru yang mengatakan bahwa Allahu Hamasyah ben Maryam ya. Hamasyah Ammar hoy bene Yisrael ibdu et Allah. Padahal Yesua Hamasyah hanya mengatakan ibdu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Bukan hanya itu, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, ahen kapru eleh asyaramru Allahu shlisi beslosa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini kiranya saudara-saudari ada yang dijamah Tuhan, dimenangkan Tuhan, dilawan. Pertanyaannya apa Pak Nandar? Coba langsung pertanyaannya Pak Nandar. Baru manusia baru di dalam iman dan Islam. Oke, saya bertanya saudara. Pertanyaan apa? Ya, ini bertanya. Ya, sabar saudara. Ya makanya kan saya tadi sudah sampaikan di depan kan. Ya, sudah Oke, ya. mohon maaf, tadi dia sudah mengatakan akan bicara dulu, nanti baru bertanya. Mohon maaf. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Nanti Oke, hilang saya fokusnya, bertanya, ya. dipotong. Ya, silakan. Ini share screen-nya masih ya kan? Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya selama mengeksplorasi Biblos baik di dalam original teks dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah ya ada sebentar ini boleh nggak ketika bertanya ada 2 poin pertanyaan boleh? Satu dulu Pak, nanti dijawab bertanya lagi Pak. Oke. Saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian, pernahkah Yesua Hamasyah atau Yesus atau Isa alaihissalam mengatakan Payomer Yesua Hamasyah Anohi Hadabar atau Anohi Hamilah? Tolong jelaskan ucapan Yesus ya, Payomer Yesua, bukan Payomer Yohanes, bukan kitab Wahyu, bukan Filipi, bukan Korintus. Yang saya tanyakan, di mana ayatnya Yesua menjelaskan kepada saudara bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, diawali dengan diksi Payomer, bersabda, berkata, menjawab Yesua Hamasyah bahwa aku adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Silahkan. Oke, cukup saya tangkap ya. Cuman tadi yang di share screen ternyata nggak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Silakan teman-teman Kristen untuk narasumber Kristen untuk menjawab kebingungan Pak Nandar ini. Silakan, siapa yang akan menjawab? Pak. Ya, siapa nih yang akan mulai menjawab? Ibu Ratu Sofiatul radhiyallahu anhu mau menjawab duluan? Ya, silakan. After you, brother. After you. Oke. Go on. Ya. Kalau ditanya di mana ayat Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah firman, waktu itu saya rasa udah pernah dijawab ya, atau mungkin nanti dia akan beralibi lagi si Nandar ini. Ya Nandar, kamu jangan kebingungan terus ketika suatu pertanyaan sudah dijawab dan masih diulang-ulang kayak orang
salah urat gitu. Dijawab aja, tidak usah ngomong salah urat dan lain-lain, dijawab aja. Iya, jawab aja. Under opening statement dulu baru ngomong boleh. Sekarang saya nggak boleh. Kamu diam, kamu kan belum moderator. Iya, jadi gini, dalam Wahyu 1 ayat 8 ini nanti diprintir nih. Nah, ini nanti diprintir. Wahyu 1 diam dulu Nanda. Wahyu 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa Dia adalah firman Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang Maha Kuasa. Saya rasa hal ini satu poin ya, dari satu ayat sudah menjelaskan dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Belum lagi nanti beberapa pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, karismanya dan beberapa firman yang mengindikasi bahwa Dia itu adalah Tuhan. Salah satu contohnya lain Yohanes 14 ayat 9 dan 10 dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya dulu. Silakan Ibu Ratu Sofiatur radhiyallahu anhu menjawab. Ya, pertama ayat yang kamu bacakan Al-Maidah 7273 itu menunjukkan bahwa Allahmu tidak tahu apa itu saya iman bertanya, daripada langsung Kristen. jawab. Betul. Tolong Pak Nandar tidak buat. Suka-suka gue. Suka-suka gue jawabnya. Tanya aja di mana Gue Yesus. bukan Tolong Pak Nandar. Gue bukan your slave. You shut your mouth up, Nandar. Tolong You Bu shut your Sofi, mouth. Sofi juga. You shut your mouth and listen to me. Roh Kudus sekali diri. Nah, Tolong, gitu silakan Jadi Bu kita Sofi. sudah melihat dari ayat yang dikutip Nandar Al-Maidah 7273, Allah di dalam Quran tidak tahu apa itu iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah menyatakan kami menyembah salah satu daripada yang tiga. Kami menyembah ketiganya yang Esa. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, baptislah mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang memiliki firman atau logos dan rohnya. Doktrin Trinitas itu bukanlah keberapaan jumlah Allah, ya. Kalau orang Kristen menghitung jumlahnya Allah, rohnya saja ada 7. Ya, Anda bisa buka di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5. Ketujuh roh Allah. Orang Kristen itu Alkitabnya jadi satu dengan kitab Perjanjian Lama, yaitu Alkitabnya orang Yahudi Tanak. Di dalam seluruh Alkitab kita, ya, tidak pernah menyatakan Allah itu tiga. Doktrin Trinitas bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah, ya. Doktrin Trinitas adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat sang firman yang kekal, artinya akal budi Allah atau hikmat Allah. Melalui sang hikmat ini, melalui akal budinya ini, ya, atau melalui sang firman ini, Dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam diri Allah yang Esa ini terdapat rohnya yang kekal. Jadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan seluruh ciptaannya. Ya, makanya dikatakan discretia non separati, artinya bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya kasih Anda satu contoh yang gampang, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah kitab Taurat, Bereshit, yang pertama kali ditulis oleh Musa. Ketika Elohim mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar dari Elohim adalah maskulin dan feminim. Yang pertama dia ciptakan adalah yang maskulin, namanya Adam. Adam itu adalah sesuatu yang jamak, ya, segala sesuatu yang berakhiran dengan mem. Itu dulu, Pak. sorry, stop. Pak. Ya, saya belum selesai jelaskan. Ya, Anda bertanya, ini waktunya kita menjawab. Ya. Ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar adalah Adam. Adam itu bentuk jamak. Ya, tetapi yang diciptakan Allah adalah satu entitas yang mana di dalamnya dihembuskan. Saya interupsi. Neshemah Kayim atau nafas kehidupan. Saya interupsi boleh. Saya interupsi ketika boleh. Adam ini Tolong diciptakan. sampai selesai dulu. Tunggu sampai selesai dulu. Kalau narasumbernya aku nggak boleh interupsi. Ya, narasumbernya aku nggak boleh interupsi. Ya, kalau interupsi aku keluar dari Zoom ini. Keluar aja, keluar. Kamu harus dengarkan penjelasan aku sampai akhir. Allah kita, ya, itu tidak pernah bersifat tunggal secara numerik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Elohim, ya, dikatakan Bereshit bara Elohim. Di sini saja Elohim sudah menggunakan bentuk plural atau jamak, di mana kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja tunggal. Jadi kesalahan di Al-Maidah 72-73 ini adalah tidak mengenal yang namanya doktrin Trinitas atau iman Kristen. Instruksi ini kalau begini, tolong hari Sabtu 2 jam,
Nggak bisa. Habis Iya. waktu 2 jam. Ya, kita tunggu sampai selesai dulu, Pak. Anda Iya. menjawab gimana? Habis. Menjawab. Kasihan teman-teman saya yang lain. Kasihan teman-teman saya yang lain. Itu nggak perlu Pertanyaan diselesaikan. saya, bentar ya, saya ulangi pertanyaan saya. Emang belum selesai gimana? Itu bukan jawaban itu, sampai habis waktu nggak terjawab kalau begitu. Banyak Iya. yang bertanya. Ya, Ini kalau gitu, aja. ini Kalau jawaban tidak nggak ada, Oke, sudah, ini berarti saya Oke, berarti sudah terjawab. Silakan ke penanya berikutnya, Pak. sebentar. belum menjawab. Interupsi Ini sebentar. kita belum menjawab mengenai di mana Interupsi Yesus sebentar. berkata, akulah Tuhan. Sebentar. Interupsi. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Bisa? Silakan Ya. dilanjut. Iya, karena kamu sudah memframing dulu di Sebentar. argumen awalmu, Nanda. Sebentar. Enggak, kamu Anda sudah ini nggak membuat bisa framing bahasa di Ibrani, argumen Sofiatul. awalmu. Anda Gantian, tadi gantian salah ngomong, pernyataanmu gantian tentang tanah gantian itu, ngomongnya. Torah Nevi'im Ketubim. Saya Udah. Sekarang gimana nih? Tolong Kamu moderator. sudah memframing Saya kita ulangi. tidak bisa berbahasa Ibrani. Kamu mengatakan ayo sefer. aduh. Terakhir Kalau kamu berani. berdebat dengan Sebentar. saya. Kamu mengatakan sefer adalah Tunggu dulu, perkataan. moderator. Itu adalah Iya, ayo kebodohan yang debat. tak tertontonkan di hadapan audiensmu. Tolong Ya? moderator. Itu ulangi adalah dulu, kebodohan moderator. Kalau ketika kamu kamu- mengaku bisa Aduh. Kalau kamu Ya, sebentar ini ya. saya Sebentar. Pak Nandar tolong ikut aturan ya, Pak Nandar, tolong. Kamu ahli bahasa Ibrani, tapi kamu Aduh. mengatakan sefer adalah perkataan. Itu keliru Ya. berat. Tolong Ya, itu ikut aturan ya. Kita Total bahas. sekali oke. belum hijit. Oke, Pak. Sebentar. Pak Saya Nandar tolong ya, Pak Nandar tolong ya, sudah ya. Ya Allah. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi di Pak Malik Ya, sudah terjawab. kalau kamu memframing Apa kita yang tidak bisa terjawab? bahasa Ibrani, itu adalah framing. jawab apanya? Apa yang terjawab? Pertanyaannya Jangan di-mute. Jangan Iya, di-mute kalau dong. ente merasa nggak Saya terjawab ini itu derita ente, azab buat ente. sebentar. Oke, sebentar, Pak Kaisar tolong Pak Kaisar untuk hostnya Pak Kaisar. Ya. Bentar, Coba dulu saya narasumber belum narasumber. menjawab, dan juga belum menjawab. Beri waktu saya sebentar. Unmute-nya Beri waktu dinonaktifkan saya aja 2 biar nggak rusuh begini. Ini sebentar. kita niatnya Beri kondusif waktu mencari saya 2 menit pengetahuan saja. loh. Sebentar. Gara-gara si Kalian Nandar katanya nih penuh Roh rusuh Kudus. aja, Coba urakan. berikan waktu saya 2 menit Kok bisa saja. kayak Berikan gini? saya Pak Kaisar di mana ya Pak Kaisar ya? Ini saya bukan host sih. Berikan waktu saya 2 menit saja. Tolong teman-teman berikan waktu saya 2 menit saja. Habis ini Jangan Ya, ini Pak. Jadi gini, Yang saya ulang ya, kondusif saya ulang ya supaya jelas ya. Tadi kan pertanyaannya di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sudah dijawab sama Pak Malik di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman menjadi manusia. di firman menjadi manusia, dijawab di Pak Malik di Wahyu 1. Wahyu berapa Pak Malik tadi? Ayat 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Sudah jelas di situ ya, teman-teman. Silakan Pak Penunggang Kuda. Ada pertanyaan lain Pak Penunggang. Halo, dokter. Tolong bukain Bible Hub Yohanes. Nggak bisa 14 saya, ayat Pak. 6. Saya pegang OBS soalnya. Bapak aja, Pak, langsung Pak. Duran Saya kan nggak bisa. host. Ini tetap Pak, sebentar Pak ya. Sebentar. Aku yang Habis ini saya touchscreen, pamit aku ya. touchscreen, aku Sebentar. touchscreen. Sebentar Ya. Bang. Ya silakan Jangan- Lo kan- ditunggu lo kan dulu, mau ditunggu jawaban. dulu Pak Lo kan mau Nandar. Kamu kan mau jawaban. jawaban, jangan ngeyel dong. Ikutin moderator. Iya, ikutin dong. Kan kamu kan mau jawaban Pak. Jadi moderator, kesepakatan kita kan jelas bahwa selesai satu topik pertanyaan. Ini belum satu pertanyaan. Masalahnya kita jawab aja belum selesai, udah dipotong duluan. Jawab di mana Yesus mengatakan akulah Wajar Tuhan. dipotong karena penjelasan Anda Yang nggak terlalu bisa panjang. gitu nanti jawaban nggak Nggak tersampaikan. cukup. Ya udah. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Suruh Nandar baca. Ya. Bang Nandar tolong resen biar gampang dibuka mic-nya. Bang Nandar tolong resen. Begini Suruh Pak Nandar Penunggang baca Kuda. Yohanes 14 Sebentar ya. ayat 6. Pak Penunggang Kuda kan Stop, Malik, stop. karena posisinya kan Anda ini kan katanya tadi bertanya ya kan. Enggak apa-apa Tapi kan dokter, enggak apa-apa. tidak tahu. Suruh- Jadi kalau suruh- ada orang suruh menjawab Nandar jangan baca. dipotong-potong gitu ya. Kan begitu Silakan. Pak Dokter. Ini kan waktu kita terbatas 2 jam. Ini giliran Kalau siapa begitu nih? cara Giliran kita yang menjawabnya, jawab atau giliran Iya, kalian? kalau begitu sudah cara di stop. menjawabnya, habis waktu Ya. 2 jam. Teman kami yang lain tidak ada Iya. kesempatan dong. Iya, udah gini Ya aja. nggak mungkin lah Tolong 2 jam kita ditutup ngomong share dulu screen. capek berbusa. Tutup, Gimana sih tutup. gantian? Tutup share screen ya, tutup. Nah, Silakan udah ya. Bu Sofiatul Saya kasih- dilanjutkan tadi jawabannya. Sebentar ya teman-teman. Sebetulnya pernyataan Mbak Bekatulin banyak yang salah tadi. Di Tolong dalam namanya Torah jangan itu- begitu dong. Kasih nama. Aduh, kamu Oh jangan iya. tunjukkan Betul. kata-katamu kan agama Islam itu kan damai, baik. Tunjukkanlah Iya, itu. tadi Jangan saja. kamu jangan mengotor-ngotori Sebentar, agamamu sendiri dong. Sebentar.
Ya, saya itu tadi memang nanya sebenarnya dengan tujuan jelas. mereka. Sebentar ya. Mereka tidak pernah Di bertanya. mana ayatnya? Sebentar. Saya akan Di jelaskan, mana- tapi karena kamu Umi, aku harus menjelaskan dari awal apa itu doa Ah, perlu penuh dari roh kudus awal. sekali dirimu. Bekas Kamu Iya, Umi, kamu kan Pak Kuda, Umi, Pak Kuda, kamu tolong nih, bertanya Pak Kuda, kepada kok ahli pakai kitab, ya. Kamu Udah gini aja deh. Gini Kalau aja. Pak Penunggang Kuda, tolong ya Pak Penunggang Kuda. Nama penyebutan nama kok begitu Pak Penunggang Kuda ini teman Anda ini. Kalian saya pakai nama Allah penginjil jalanan sakit hati. Izin dulu. Ini judul. Kami sarankan kepada penjawab, jika kurang piawai dalam menjawab, sampaikan saja daripada buang waktu percuma. Jangan framing dong. Itu otoritas Siapa yang nggak bisa kalian. menjawab? itu terserah Kalian. kami mau jawab seperti apa itu suka-suka kami. Itu terserah kami. Lah kalau ya. kalian nggak terima itu azab Ngomong buat kalian. 2 jam sendiri kalau begitu. Ngomong aja 2 jam kita dengarkan. Ya udah, Nggak mungkin lah 2 jam berbuka mulut orang. Gimana sih? Ya itu sekarang makanya. gue jawab Nandar ya. Gue jawab Nandar ya. Pertanyaan Silakan. klasik dari dulu 1400 Ya. tahun, di manakah Yesus mengatakan dialah Allah? Tapi Itu tidak pernah pertanyaan terjawab. kuno. Sebentar. Oh, kok tidak Bu pernah Sofi, sebentar. terjawab? Saya sudah bikin videonya kok. Kita semua sudah Bu Sofi, jawab. sebentar. Ya kalau Saya menurut mau- Itu ente karena nggak kalian dijawab, memang kita tidak Bu dipilih oleh Sofi, Tuhan seperti Bu kata Sofi, ini Nandar Pak tadi. Duran. Kita Bu dengarkan Sofi ini Pak Duran ingin menyampaikan. Pertanyaannya dulu kita Ya, dengarkan. ya, Duran. silakan Duran, silakan. Ya. Kita dengarkan dulu sekali lagi pertanyaannya kalau gitu. Oke, pertanyaan Nandar. tadi kan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Firman yang menjadi manusia. Ya. Kan Pak Duran? Nandar, coba baca kalau perlu di dalam teks Yunaninya Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Yesus mengaku sebagai apa? Monggo. Lo TikTok sama gue sekarang. Oke, Bang Pak, Nanda. layarnya dibuka Pak, dibentangkan layarnya Pak. Pak Duran. Sebentar. Silakan Bang Nanda, kita jangan ganggu ya berdua Bang Nanda dengan Bang Duren. Kita jangan ganggu. Silakan. Ya, saya sebentar ya. Saya tadi bertanya di mana Yesua HaMasyiah mengatakan Ini gua Payomer jawab, Yesua. Nandar. Sebentar dulu. Ini gue jawab. Saya mau mengulangi pertanyaan saya. Aduh. Ini gue jawab. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Dibacakan aja, Duran. Ya baca Baca aja, di baca dalam- aja. Baca aja. Ya, di situ dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat, Tanya apa, akulah jawab jalan apa. dan kebenaran dan hidup. Aduh. Kebenaran di dalam Alkitab, kebenaran Tanya di dalam apa, Alkitab jawab itu apa. tertulis di dalam Yohanes Sudah. 17 ayat 17. Sudah. Yesus mengaku dan Gua dia nanya mengklaim bahwa apa? dia adalah Iya, firman. Ben. Nandar diam dong, Nandar Bukan kenapa nanya ya? apa, Kok dijawab kamu apa. malu-maluin agamamu sendiri, Nandar ini? Pak Bukan Penunggang Kuda, malu, tolong nih Pak bukan Penunggang Kuda. malu. Ini tadi kan kita sudah sepakat biarkan berdua TikTok, ya kan? Ya tapi kan nggak dengar Pak kalau kayak begitu Pak. Sebentar. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya tidak bertanya ayat di manakah Yesus mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak. Saya hanya mengatakan sebuah dogma dan doktrin yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia dari mulutnya Yesus sendiri. Ini gue jawab. Sebentar, Gua jawab sebentar dulu. Lo jangan Saya sebentar ulangi ini gue pertanyaan lagi jawab. saya. Ya. Di mana ayatnya? Sebentar, saya dengarkan ya, biar yang lain terberkati saudara. Di manakah Yesua Mana bisa HaMasyiah? hati mulutmu kayak begitu. Sebentar, saudara. Yesua HaMasyiah Payomer Anochi Hadabar Anochi Hamilah. Di mana ayatnya? Karena kitab Wahyu itu karangannya si Yohanes di Pulau Patmos, bukan perkataan Yesus. Kalau mengacu ke dalam perkataan Coba Yesus, langsung pertanyaannya aja Pak Nandar, jangan banyak jawab framing kamu. Sudah. Tanya apa, Pertanyaan kebingungan kamu itu saya- apa? Pertanyaan 14 saya, ayat dengarkan 6. saya. Yohanes Dengarkan 14 saya ayat dulu. 6. Yesus mengaku bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu dikonfirmasi Hubungannya di dengan- ayat Apa 17, hubungannya Yohanes dengan 17 pertanyaan ayat 17. saya? Yohanes 17 ayat 17 dikatakan Aletheia hologos hopatros. Saya nanya Firman-Mu apa, adalah dijawab kebenaran. apa? Nih, itu di Firman-Mu dalam adalah bahasa kebenaran. Ibraninya. Yesus mengaku Sebentar dulu ya. kebenaran. Di dalam Oke, bahasa oke. Ibraninya, Yohanes Ibrania Nandar sudah dijawab Nandar ya. Jadi ada dua ayat. Ya udahlah, Aduh. saya persilahkan. Kalau gini Pak Penunggang Kuda, kalau dijawab terus kayak begini lah gimana kita mau menjawab gitu Pak Penunggang Kuda. Oke, begini. Halo. Tolong dijawab. Kalau sudah selesai menjawab langsung ditanggapi begitu aja. Silakan ditanggapi Bang Nanda. Ya.
Lah ini belum selesai. Belum selesai. Tadi dipotong-potong terus. Jawabannya silakan Pak Duran, diulang lagi Pak Duran. Oke, biar pada mudeng ya. Pak Nandar biar menunjukkan bahwa Islam itu yang katanya damai itu bagaimana gitu loh. Iya, sama biar aja. Pada mudeng Katanya semua. rahmatan Biar lil pada alamin. mudeng. Kok urakan? Biar pada mudeng semua nih ya. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam Alkitab itu jelas pada Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti Yesus mengaku bahwa Dia adalah sang firman itu. Benar kata Nandar. Orang Kristen itu kafir kalau bilang Maryam, Isa dan Allah adalah Tuhan. Itu benar. Kafir. Tetapi kami mengakui bahwa di dalam Allah yang Esa, Dia mempunyai roh dan firman. Ya. Jadi Trinitas di dalam Kristen itu tidak sama dengan Trinitas yang Allah Anda sebutkan. Oke, kalau sudah selesai biar ditanggapi. Silakan Bang Nandar tanggapi. Ini boleh pakai mirror ke Quran nggak sih? Kalau boleh saya pengen banget ini. Sebentar. Satu-satu lah dari kalian. Oke, udah ini kasihan teman-teman saya, guru-guru saya yang lain ya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Jadi yang saya tanyakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dilawat Tuhan, saudara ya. Yang saya tanyakan itu adalah perkataan Yesus. 1998. Sebentar, dengarkan saya Sofiatul. Kalau kamu memang punya ilmu, ayo hatuha dengan saya. Sebentar, ini tanggapan saya. Sofiatul, kalau kamu punya ilmu, yang nggak punya Roh Kudus. Saya mau ngomong penuh Roh Kudusmu dari mana? Saya lagi menanggapi. Jadi cukup ya, Nandar cukup ya. Nandar malah kemana-mana juga. Bu Sofiatul juga, tolong jangan ditanggapi juga. Udah kita kalah 1-0. Silakan teman-teman yang lain. Sudah 1-0. Iya, Nandar cukup. Jadi kita tadi berharap bahwa ada klaim bahwa agama Islam itu agama yang baik, agama yang damai, tapi nggak tahu Pak Nandar kok seperti ini. Silakan Pak Perunggang Kuda. Ini si Nandar kalau nggak ditolongin sama Aristo, si Nandar kalau nggak ditolongin Aristo, udah kencing di celana dia waktu ketemu. Cukup Pak Duran. Cukup Pak Duran. Aku mau jawab dulu mengenai Yesus adalah firman Allah. Ya, aku mau jawab dulu. Ketika para penulis Alkitab ya mendasarkan doktrin bapak-bapak gereja kita bahwa Yesus adalah sang Logos, itu bukan hanya dari perkataan aku adalah firman Allah yang menjadi manusia, enggak seperti itu. Tetapi doktrin ini dijalin dari perjanjian lama, dari seluruh kitab Tanak di dalam perjanjian lama. Ya, makanya Alkitab kita itu yang nulis bukan orang Arab, tapi orang Yahudi. Ya. Yohanes, ya, Yahya Pembaptis yang ada di dalam kitab kalian itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya. Kemudian Matiyahu itu orang-orang Yahudi. Ya, mereka ngerti, mereka menjalin doktrin ini ketika mereka menantikan siapa itu sang Mesias. Ya, itu doktrinnya bukan dari perjanjian baru, bukan dari perkataan Yesus. Kamu keliru. Iman Kristen itu doktrinnya dari perjanjian lama, back to Tanakh, kembali ke dalam kitab Taurat. Kalau si Sofiatul ini punya ilmu VIC, nanti fasilitasnya saya hak Tuhan dengan Sofiatul membahas firman. Gua tantang lu sama Brother J Hebrew. Oke, nanti kita bahas dengan Pak Awi ya, Pak Awi. Cukup teman-teman cukup. Gua tantang sama lu Brother J ini. Ya cukup ya, nanti untuk Nandar dengan Bu Sofi nanti kita bahas ke depan. Sebentar, aku belum jawab firman Allah. Tolong kasih hak bicara dulu. Tolong saya kasih hak bicara. Sebentar ya, aku mau jawab mengenai firman Allah dulu. Nah, ini bagaimana orang Anda tidak bisa doktrin kekristenan mengenai Yesus. Penuh kasih ini nggak bisa diatur nih. Sebentar Bu Sofi. Sebentar ya, saya mau jawab dulu. Katanya bisa diatur, katanya Roh Kudus edukasi, kok nggak bisa? Sebentar Bu Sofi, karena tadi sudah terjawab, dengan Pak Malik dan Pak Duran juga sudah sangat jelas, Bu Sofi sudah sangat jelas. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti dengan apa jawabannya. Silakan Pak Perunggang Kuda, mau ke penanya berikutnya silakan. Supaya kita waktunya nggak lama-lama juga. Tolong saya jangan di-mute juga lah. Kita ini kan sama-sama fair di sini kan. Enggak, saya tadi mute all Pak. Maaf Pak. Kita sepakati begini, bahwa satu poin harus clear sampai klimaks baru pindah. Saya merasa di Bang Nandar ini belum klimaks dan dia belum. Itu kan Anda yang merasa. Silakan Anda yang merasa. Kenapa kamu nggak merasa puas? Tolong diam dulu, ini kok nggak ada yang bisa. Sebentar, diam dulu teman-teman ya. Biar saya dengan Pak Perunggang Kuda dulu ya. Klimaks maksudnya Bapak gimana? Klimaks maksudnya gimana? Bang Nandar belum sama sekali belum memberikan tanggapan atas jawaban. Belum ada memberikan tanggapan.
Kita kan tadi sepakati selesai satu poin baru pindah. Ini Bang Nandar poinnya aja jangankan selesai, setengah pun belum tercapai. Belum ada tanggapan dari Bang Nandar. Sebentar teman-teman, jangan dijawab dulu, biar saya dengan Pak Kuda dulu ya. Ya silakan. Terus yang dimaksud Bapak tercapai itu gimana? Karena begini, tadi Pak. Tanggapan dong. Ini kan malah tidak boleh tanggapi. Bang Nandar boleh dong menanggapi apa yang dipertanyakan. Iya, tapi tanggapannya tolong ya, yang ini ya, jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Islam ini damai gitu loh Pak. Waktu tanggapan malah menentangi debat. Pak Malik, tolong ya Pak Malik ya. Biar dengan saya dulu, Pak Malik. Saya menyimak, kita harus fair lah. Pemirsa di YouTube juga menyimak ini ya. Iya, makanya tolong ya narasumber ya. Biar saya dengan Pak Penunggang Kuda dulu untuk tentang ini ya. Jadi gini loh Pak Penunggang Kuda. Kalau ngomong tentang selesai poin gimana, itu relatif ya kan. Tadi Pak Malik sudah menunjukkan jelas di Wahyu 1 ayat 8 jelas sekali dikatakan Yesus itu dia adalah firman. Pak Duran juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa akulah kebenaran dan firman adalah kebenaran. Itu kan sudah sangat jelas ya, bagi kami sangat jelas. Tapi kalau bagi Bapak tidak jelas atau masih bingung, nah itu kan jadi relatif kan nanti jadinya Pak. Bukan bingung, maaf saya potong dulu, bukan bingung, tapi itu bukan jawaban dari pertanyaannya, bukan itu. Sehingga Pak Nandar tadi, Bang Nandar harus mengulangi sampai 3 kali pertanyaan. Begini Pak Kuda. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar mengulangi. Coba begini ya. Ini kan saya mendengar tadi ya. Saya kan tadi kan mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman, ya kan? Di Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Oke, begini aja adalah firman. Begini aja. Kita berikan kesempatan ke Bang Nandar untuk menanggapi. Silakan Bang Nandar. Menanggapi dan esensinya ya. Jangan kemana-mana menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu ini membawa agama kamu ini damai gitu loh, agama itu baik begitu loh. Nandar, silakan Nandar. Saya kasih waktu 1 menit Nandar. Loh, kamu mesti bisa diatur lah. Penanya Muslim itu saya ngatur waktunya penanya Muslim, dan saya merasa dari penanya Muslim belum ada poin yang dia dapatkan. Kok gak jadi berubah begini? Jangan begitulah Pak Dokter. Kita sesuai kesepakatan aja lah. Oke, saya kasih waktu, saya kasih waktu Pak Penunggang Kuda, tapi tolong ya jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Tunjukkan Islam itu agama damai. Silakan. Ya, saya ulangi pertanyaannya Pak Dokter ya. Bang Nandar tadi mengatakan, tolong tunjukkan kepada kami di mana Yesus berkata dari bibirnya sendiri bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jawabnya kalau memang ada atau tidak ada itu dulu. Ada kan sudah dijelaskan 2 tadi ayatnya Pak. Bukan di mana dia firman yang menjadi manusia, bukan aku adalah jalan, bukan aku. Silakan teman-teman Wahyu 1 ayat 8. Tolong teman-teman, tolong narasumber biar dengan saya dulu. Ada yang bisa bantu share screen nggak Wahyu 1 ayat 8? Oke, let me share screen. Kayaknya bisa nggak ya, coba. Dikasih aja si Nandar buat ini nanggapin, kasih aja biar dia nggak nangis. Tolong jangan dipotong dulu, nanti begitu selesai baru ditanggapi Bang Nandar. Nah. Kasih aja. Lagian gini loh Pak Penunggang Kuda, Nandar ini kan Nandar ini. Saya udah share screen, bisa nggak ditampilin? Sudah, Wahyu 1 ayat 8 ya, atau sama Wahyu berapa itu ya? Bisa di share screen nggak itu layarnya? Sudah keluar. Bang Duran bisa bantu tunjukin ini Yunaninya. Ya, ini aku kasih Wahyu 19 ayat 13. Oke, ya, di mana dikatakan Yesus dia memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi jelas ya, Yesus adalah sang logos itu sendiri yang ada di dalam Tanakh, ya, di dalam perjanjian lama. Bisa kelihatan nggak Pak share screenku? Bisa kelihatan. Siapa namanya? Boleh ditanggapi? Belum selesai. Sama satu lagi Wahyu 1 ayat 8. Pak, share screen saya. Sudah kelihatan Bu Sofi? Sudah Wahyu 1. Ya, sama Wahyu 1 ayat 8. Tapi kan sudah sangat jelas kok. Kalau nggak jelas ya itu dan begini ya. Biar penanya yang mendakapi Pak Dokter. Apakah sesuai? Tunggu sabar aja, enggak usah khawatir. Kita bertanya sesuai dengan apa yang ditanyakan kok, enggak lebar. Saya tanggapi gitu ya. Saya kan bertanya, ini pelan saja saudara. Saya bertanya, di manakah Yesus Hamasyah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Loh. Harusnya, sebentar, jangan dipotong. Jangan dipotong, ya? Dengarkan saya dulu. Tadi gue liatin, kenapa lu ngomong liatin? Ya Allah. Tadi gue liatin Wahyu 19. Selesai Pak Penunggang Kuda tadi. Udah pindah aja.
kalau kamu mau berdebat dengan saya hak to hak boleh Kamu difasilitasi sekarang oleh hak to hak PIC. Sekarang kamu hak to hak Oke, sama nanti lah. Tolong nanti teman-teman Bu Sofi jadwalkan juga. saya Kasih dengan nama dia. tolong nanti jadwalkan saya dengan Sofiatul. Nggak Oke, usah. oke, oke. Sekarang sama bibir monyong. Oke, jadi Pak Penunggang Kuda, ini ke depan kita jadwalkan Bu Sofi dengan Ibu Sofiatul, tolong Pak dijaga. Nandar, Kita ya kan? sudah melihat ya. Tolong Kita dijaga menjawab Ibu Sofiatul, jangan sesuai sampai dengan monyong. apa yang ada di dalam doktrin Alkitab kita dan tidak boleh menyimpang dari situ. Saya sudah mengatakan ya bahwa doktrin mengenai logos Oke, cukup yang menjadi Bu manusia Sofi. itu ada di Izinkan dalam Bang Nandar Tanakh menanggapi. atau perjanjian lama. Bang Nandar, Betul silakan ya? tanggapi. Tolong jangan dipotong ya, Bang Nandar. Cukup Bu Sofi sudah ditunjukkan Wahyu 19 ayat 13 dan Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Pak Duran juga sangat jelas tadi menunjukkan Iya. bahwa Ya, oke Pak Dokter, izinkan Bang Nandar menanggapi, jangan dipotong. Sama gue. Tolong sekali lagi saya silakan minta. Nandar menanggapi jawaban. Kalau memang masih bingung ya silakan silakan itu bingung. jadi Saya kepentingannya. itu justru yakin dengan Islam karena biblos Ya ya. lu lah yang bingung. Tolong Bu Sofi. Jangan dipotong. Kita dengerin sampai habis. Ini kasihan waktu teman-teman saya, guru-guru saya. Gimana sih? Ya, Cepat saya saja Pak ulangi. Nandar, Saya- cepat saja. Oke, cepat saja ya. Bisa dihitung nanti durasinya mungkin paling lama 10 menit. Itu malah ngomong Saya kan- kemana-mana. Aduh, Ini Roh kenapa Kudusmu di mana sih, dipotong Ferguson? terus? Iya Allah, aku mau Lanjut Pak Gini Nandar, aja cepat ya. Pak Nandar, cepat saja Pak Nandar, cepat Ya, udah. Pak Nandar. Ya, jangan buru-buru juga kali. Jangan begitu caranya Pak Dokter. Iya, Kenapa takut pada kebenaran sih? Ya Bukan, Allah, tapi ya. malah justru lama-lamakan. Ini Itu kalau ada melama-lamakan apa? Saya mau ngomong si Sofiatul ngekat. Gimana saya mau ngomong? Ya, Nandar, ya, silakan. Nah, saya ngomong ya. Saya akan bertanya saudaraku. Orang lulusan SD pun pasti tahu pertanyaan saya. Di mana Yeshua HaMasyiah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Harusnya rujukannya itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu ada payomer Yeshua HaMasyiah. Karena ketika Yeshua HaMasyiah berkata itu ada imbuhan atau keterangan ya. Yesus menjawab, kemudian Yesus berkata, ada tidak pernyataan tersebut. Nyatanya memang tidak pernah ada. Nah, adapun wahyu, dengarkan, jangan di share screen dong. Nah, sedangkan di dalam kitab wahyu itu bukan perkataan Yesus, saudara. Wahyu itu adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh si Yohanes di Pulau Patmos. Jadi tidak bisa jadi rujukan. Yang saya tanyakan adalah perkataan Yesus. Ingat loh ya, perkataan Yesus, bukan karangan, bukan kitab tulisan yang dikarang oleh Yohanes. Tadi satu hal. Ini sebagai substansial ya, sesuatu yang pokok di dalam agama, fundamental. Kalau di dalam Torah, kalau kita melihat Sefer Shemot, Perek Eshrim, Pasuk Stayim, Pasuk Tolong tidak ada penjelasan ya Pak Nandar ya, karena ini bukan kitab kamu ya. Lah, Pak, ini tadi bahaya loh Pak Penunggang Kuda kalau dilanjutin Pak Penunggang Kuda. Lah, suruh nanggapin. Kalau di Bukan dalam tanggapannya Torah, bukan jelas. menjelaskan begitu caranya. Tadi sudah saya ingatkan di awal. Saya sudah diingatkan di awal, ini bahaya buat kamu kalau seperti ini. Kok bahaya ini diskusi kok. Udah Pak Penunggang Kuda. Oke, silakan masanya dilanjut. teman-teman Kalau Kristen. jawabannya sudah jelas seperti ini, ya sudah silakan. Ini kalau memang masih bingung atau masih gimana, silakan disimpan sendiri. Saya menanggapi Lanjut sedikit lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya menanggapi Cukup Bu Sofi, sedikit Bu Sofi. mengenai kitab Cukup, Wahyu. cukup. Kitab Wahyu 1 sudah jelas dikatakan inilah wahyu Yesus. Ya, Wah. revelation atau penyingkapan mengenai Yesus. Sekarang aku tanya Sofiatul, Alkitab kita- kitab Wahyu sebentar, itu, sebentar. kitab Wahyu itu ditulis oleh siapa? Dikarang oleh siapa? Kitab kita, ya ini lihat nih, Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya penyingkapan siapa itu Yesus, ya, keilahiannya. Ya, di dalam Injil itu bicara mengenai biografi Yesus ketika dia menjadi manusia. Tetapi kitab Wahyu ini melihat dari atas, ya, melihat dari sisi ilahinya. Ya, makanya kamu kalau nggak kurang belajar kitab Wahyu, kamu literasi. tanya aja, nggak usah menyimpulkan. Kurang ya. literasi. Oke, saya cukup, bertanya. cukup, Bu Sofi. Cukup ya. Bentar, Pak Nandar, Sudah cukup. cukup, jangan terguncang. Kamu nggak usah ngomong. Jangan terguncang. Sebentar. Nah, kitab Gua tidak Wahyu pernah itu sudah terguncang dengan jelas-jelas. sperma keluar dari tulang dada, ya. Gue sudah mengatakan selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya, ya, Cukup, maka saya tidak akan ya. menjadi Muslim. Cukup Jadi ya, saya cukup ya. tidak akan pernah terguncang untuk itu. Dengarkan ya. Ya. Bu Sofi, Sebentar, cukup Bu Sofi. saya tegaskan dulu. Sebentar, Pak. Tolong tegaskan.
bahwa iman Kristen itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, cukup Bu Stofi, kita ke penanya berikutnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu kitab kita. Ya, cukup apa yang dikatakan Bu Sofi sudah sangat jelas. Iman kita, kitab kita bukan hanya kitab tertentu ya, dan itu memang jelas. Kalau memang ada yang belum jelas, bagi dengerin saya Pak Pengguna. Bagi narasumber Kristen ini menjawab cukup jelas, tapi kalau bagi penanya Islam, makanya saya bertanya apa yang jelas, yang dijawabnya itu apa yang jelas? Kan sudah jelas Pak, di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan ya, saya bacakan ya, akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, kalau ditanya Dokter, ya cukup ya, ini sudah jelas begini. Kalau memang masih tidak jelas, ini kalau kita kesini terus nanti nggak akan ada selesainya Pak, nggak akan kemana-mana Pak. Begini Pak Dokter, mohon maaf ya, jangan selalu bilang jelas-jelas. Nah, sedangkan Bapak ditanya apa yang jelas, Anda tidak bisa jelaskan apa yang jelas di situ. Sudah saya blok Pak di layar Pak. Dokter. Halo. Ya. Dokter. Tolong Pak kalau bisa Pak Duren tolong bukain. Pak Duren, tolong bukain Kejadian 15. Ya, itu Pak Duren. Ya. Kejadian 15 tolong bukain Pak Dokter. Firman menjadi manusia kan? Dia kan nanya kan? Dia bilang tidak ada tuh di dalam tanak ya. Silakan dia buka Sefaria, silakan dia buka terjemahan apapun, bahkan teks aslinya pun. Gua tantang lo malam ini Nandar, lo buka, lo bacain. Ayat berapa Pak? Kejadian 15. Ayat 1 baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penampakan. Boleh saya buka mic? Suruh dia baca. Ya. Suruh dia buka baca. Tunggu dulu, Bang Nandar mana? Tolong resen Bang Nandar biar kita kapan lihat Bang Nandar, tolong resen biar di atas terus. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Kita biarkan aja Bang Nandar dengan Pak Duren ini, bagus kok kalau mereka berdua ini. Pak Duren aja yang jadi narasumber ini, jelas cara menjawabnya. Silakan Pak Duren dengan Pak Nandar. Itu tolong di ini dulu dong, dihilangin dulu ini, nggak kelihatan wajahnya. Nggak usah Pak, kan yang penting datanya Pak. Kenapa harus wajah Bapak sih? Ini kan kita ngomongin data, biar penonton di YouTube. Dengerin saya moderatornya Pak. Dengerin saya moderatornya. Nandar, kamu tunjukkan agamamu benar ya. Iya, coba itu. Pak Kuda, tolong Pak Kuda, jangan memprotes begini Pak Kuda. Ini kan ayat kita bentangkan. Pak Dokter, kan tadi Pak Duren ngomong kasih kesempatan ke Pak Nandar untuk menunjukkan Sefaria dan lain-lain. Pak Dokter jangan framing agak benar. Yang benar yang mana? Kalau Anda benar, suruh biarin Dokter, biarin. Suruh dia baca di dalam teks Ibraninya siapa yang datang dalam penampakan itu. Jangan khawatir Pak Dokter, ini bagus kok Pak Duren ini sebagai narasumber ini. Pak Duren aja lah. Suruh dia baca, ya. Suruh dia baca di dalam teks originalnya Ibraninya. Siapa yang datang? Ustadz Verkuran boleh saya Jafar Elohim atau Memra Elohim? Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan? Iya. Ntar satu-satu dulu teman-teman, satu-satu dulu. Tolonglah pakai bahasa silakan Malik. Pak Malik, bahasanya juga dipakai yang benar dong. Siap. Kita ini orang Kristen loh, kita ini. Siap. Laksanakan. Suruh dia baca. Silakan. Ya, suruh dia baca bahasa Ibraninya. Gue pengen lihat bahasa Ibrani dia seperti apa. Gue nggak bisa bahasa Ibrani. Gue pengen dengar dia ngomong bahasa Ibrani seperti apa. Silakan Pak Nandar dibaca bahasa Ibraninya. Iya, oke, saya bacakan ya. Tolong sebentar. Itu kehalangan ada notifikasi. Ke atasin sedikit, bisa nggak? Atau saya yang share screen. Nah, ke atas sedikit. Ahar hadebarim haele hayah dabar Adonai. Ini terjemahannya sudah salah. Nah, ya kan? Di sini apa? Coba Anda komparasi ya. Ahar hadebarim haele hayah. Aduh. Dipindah-pindah sih. Terjemahannya salah.
Terjemahannya salah. Jangan Itu Sefaria Saya loh. dulu. Biar bisa Iya, dibaca. dengarkan saya dulu. Iya. Terjemahannya salah. Itu Sefaria Itu loh. coba Lebih Yahudi ini daripada aja. orang Yahudi. Kita mengacu Hah? ke dalam bahasa Ibraninya. Itu Ibrani. Coba Anda Emang terjemahannya lu kira apa itu itu? Ya, terjemahannya apa coba di situ? Terjemahannya apa itu? Coba. Ya, terjemahannya apa? Terjemahannya apa? Kalau di dalam Iya. bahasa Ibraninya, sebentar dulu. Ahar hadebarim haeleh hayah. Anda ngerti hayah tidak? Anda Iya, ngerti apa? haeleh tidak? Iya, coba Hadebarim itu apa? Lah, jelasin. saya tanya gitu, makanya harus diparsing. Kalau bahasa Ibrani itu Devarim seperti itu bahasa artinya Arab. firman Allah. Hah? Firman Allah. Enggak, biarin dia Firman ngomong. Allah. Memang Devar Nah, apa? Emang kayak kamu Sefer? Hah? Sefer Nah, artinya dengar Tunggu saya dulu. makanya kamu Tunggu hanya dulu. mengacu ke dalam terjemahan. Makanya tolong dengarkan saya, dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Saya akan bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya firman yang menjelma menjadi Yohanes manusia. 14 ayat 6. Ayat ke-6 itu di dalam bahasa Ibraninya Anohi haderek PHMet. Bukan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda paham? Ini Genesis ini atau Sefer Bereshit. Sebentar ya. Sebentar. Aduh, Dokter, dengarkan saya Sama dulu. Awi. Dengarkan saya dulu. kalau sebentar. Dokter sama Awi, gue minta maaf. Malam ini gue minta maaf ya. Nandar, lo dungu, bener-bener dungu. Aduh, jangan gitu dong. Tuh. Jangan gitu. Anda Jangan gitu kalau dong. tidak bisa menjawab, jangan katakan Di dalam orang lain bahasa dulu. Padahal Yunaninya, pertanyaan di dalam saya, bahasa dengarkan dulu. Yunaninya dikatakan aletheia. Di Yohanes 17 ayat 17, aletheia hologos. Yang saya Kebenaran adalah tanyakan apa? firman. Yang saya tanyakan apa? Yang saya tanyakan Apa? adalah Yeshua HaMasyiah mengatakan Doktrin Anohi. Kristen itu tidak Ada seperti itu, apa? Nandar. Ya, Bu, doktrin Kristen itu terjadi Itu makanya yang Kejadian menyebabkan sampai kamu Wahyu. tersesat itu Gus, adalah kamu Anda hanya jangan mengacu begitu kepada dong. doktrin. Kamu nggak Lah, bisa mengatakan emang kan? sesat. Nah, ini gimana? Aduh, ini siapa yang coret-coret ini ya? Aduh, Tolong teman-teman ya. tolong di ini dong. Tolong apa teman-teman namanya yang ini, punya kasih PC teman-teman dibantu yang saya lain. untuk bentangin layar. Ini saya kalau pakai HP nggak bisa ini ceritanya. Iya, Iya, makanya saya aja yang ya saya bisa sharing. Saya aja dengarkan saya. Ini kasihan teman-teman saya yang lain, ya. Saya bertanya apa, dijawab apa. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau kitab Wahyu, Anda lihat. Aduh, dengarkan saya dulu. Kalau kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis, kitab yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa pengasingannya. Aduh, sebentar. Ini Pak Berdungan Kuda. Ini gimana ini Pak Berdungan? Kitab kita ini kan memang semua ditulis oleh manusia. Kitab kita ini kan beda dengan. Biarkan Bang Nandar selesai. Harusnya mengacu ke dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengharuskan. Dimana Sebentar Yesus- Pak Keliru, Berdungan. Matius, Ini kok Markus, mengharuskan manusia. Tuhan ini gimana Kamu Pak? Kan siapa? Ya udah, Sebentar kalau ya. memang tidak ada. Sebentar ya. Ini kok mengharuskan Tuhan ini gimana nih? Pak Nandar ini saya jadi heran ini. Pak Berdungan Kuda. Begini moderator. Maksud saya begini Pak, kalau jawaban itu jangan diharus-haruskan karena Tuhan itu kan bukan di bawah kendali manusia kan. Apakah Pak Nandar ini Tuhan kan kita jelas menganggap tidak kan. Kita tahu itu. Bukan begitu. Masa Tuhan diharus-haruskan manusia kan aneh jadinya. Gimana Pak Berdungan Kuda? Kalau mengatakan Tuhan Iya, tidak boleh menurut diharuskan saya, manusia, Nandar ini menyetir tidak boleh dong jawaban Tuhan kita. dibunuh oleh manusia. Waduh, kok begitu Ya, Pak jadinya? Ya itu menyetir maksudnya begini loh. jawaban kita. Tunggu dia sampai Suka-suka selesai. kita dong. Yang Nanti penting baru jawab dari kasih. Alkitab, bukan jawab dari buku kuning. Iya. Ini kan tanggapan. Udah cukup ya teman-teman kalau kayak begini. Ini bukan bertanya jadinya. Saya pikir tadi itu Nah, kita saya- bertanya saya rasa baik-baik, mereka kemudian nggak bertanya sih, Pak Dokter mereka. iya nggak setelah bertanya. dijawab ya sudah kita serahkan kepada penonton kan begitu Pak Kuda biasanya kita kan Iya. bukan terus Karena memang Nandar tahu. Tolong tidak Bu secara- Sofi, biarkan saya ngomong dulu ya dengan Pak Kuda ya. Gini Pak Kuda, kan biasanya kita kan enak kan.
Kalau kita debat kan kita berkali-kali kita debat dengan timnya Pak Penunggang Kuda ya kan. Biasanya ketika tanya jawab itu ya langsung ya sudah ini kita serahkan kepada penonton. Bukan begini caranya. Yang seperti yang biasa kita lakukan kan nggak begini gitu loh Pak Penunggang Kuda. Supaya kita ke depan ini terus bisa berelasi seperti ini. Jangan sampai kemudian karena ada yang begini ngeyel begini terus kemudian jadi komunikasi kita jadi aneh nanti ke depannya. Gitu loh. Kalau seperti biasanya aja kita aja pertanyaan yang lain aja Pak, kita serahkan kepada penonton aja bagaimana penonton menilai gitu Pak. Seperti biasanya Pak Bro. Saya bicara dulu 1 menit ya untuk jadi begini Pak Dokter ya. Tadi kita sepakati bahwa satu penanya menyelesaikan 1 poin. Tadi saya sudah hitung-hitungan sebenarnya bahwa karena 2 jam itu kan saya pikir 2 jam berarti kan 120 menit. Saya satu penanya itu saya sudah siapkan paling maksimal 8 penanya. Karena saya sudah pikir anggaplah 1 penanya 10 menit. Lah ini mau 1 jam belum kelar kok. Tunggu dulu Pak Malik. Ini gimana nih? Saya harus dengarkan yang mana nih? Tolong. Tunggu dulu Pak Malik. Biarkan saya dengan Pak Kuda dulu Pak Malik. Tolong saya dengan Pak Dokter dulu. Jadi tadi kan bahwa 1 poin diselesaikan. Jadi hitungan kami. Waduh, kenapa ini saya di... Sorry. Saya mute all, sorry Pak Penunggang. Silakan diulang. Saya sudah ngomong panjang lebar ke mute. Sorry. Oke, jadi begini aja langsung pada poin aja. Biarkanlah Bang Nandar memberikan kasih dia kesempatan 2 menit untuk berikan tanggapannya, jangan dipotong. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar biar nanti yang lain ada gini aja Pak. Tadi udah. Gini aja Pak Awi, kan sudah berkali-kali. Gini aja kita serahkan kepada penonton. Bagaimana penonton? Seperti biasa aja Pak kita Pak. Seperti biasa kan enak Pak kita. Biasa, biarkan Pak Nandar sekali lagi 1 menit aja. Selesaikan sudah Pak Awi, sudah tadi berkali-kali. Dia akan menyampaikan yang benar kok. Sekali aja, tidak perlu khawatir lah. Bukan, nanti gini loh Pak Awi. Memberikan tanggapan akhir ya. Nah, begini nantinya begini jadinya. Sebentar ya. Nanti kalau Pak Nandar gitu, nanti teman-teman narasumber Kristen akan memberikan tanggapan lagi begitu loh Pak Awi. Sudahlah, kita seperti biasa aja. Kita kan udah kenal gitu loh Pak Awi. Kita udah biasa melakukan ini kan. Jadi saya tadi ini datang ke sini, saya yakin dan merasa bahwa teman-teman di sini siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan segala sesuatunya kan. Temanya kan bebas Pak. Iya. Ya kan. Jadi biar Bang Nandar tidak bernapasnya pun kasih kesempatan dia menanggapi terakhir. Terserah kalau narasumber Kristen menanggapi lagi nggak apa-apa. Waduh, jangan gitu, nanti nggak selesai. Gini, karena saya moderator ya, saya yang putuskan ya. Ini sudah selesai tema yang ini. Tadi sudah dijawab dan sudah disanggah juga oleh Pak Nandar. Kalaupun terjadi mungkin kurang puas atau bagaimana, kita serahkan kepada viewer. Silakan viewer yang menilai. Itu seperti kita Pak Awi, biar kita juga sama-sama enak kan relasi kita ke depan. Silakan ke pertanyaan yang lain diaturkan. Saya tidak akan mengalih ke pertanyaan yang lain sebelum Bang Nandar selesai dulu dengan poinnya. Silakan Bang Nandar berikan komentar terakhirnya. Ya, saya tidak akan pindah ke yang lain. Itu aja karena dia harus selesaikan juga. Kasih Dok 1 menit nih, 1 menit kasih 1 menit. Ya 1 menit narasumber Kristen tolong diam dulu ya. Kita kasih waktu Nandar 1 menit. Jangan dipotong. 1 menit Nandar ya. Silakan Pak Nandar. Ya, jadi teman-teman sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan waktu 5 menit 10 menit kalau mereka jujur. Kenapa? Inilah karena ketidakjujuran termakan oleh dogma. Tidak ada di dalam tolong jangan begini ya. Tolong jangan ngata-ngatain orang begitu loh Nandar. Kamu itu ya Nandar, kamu kena loh. Aduh Pak Awi, ini kok ngata-ngatain orang Pak Awi. Kamu sudah menyimpulkan ya, kamu kena loh Nandar. Kamu kena nih Nandar. Ya, kamu sudah menyimpulkan Alkitab kami. Kalau apa yang disampaikannya tidak sesuai, silakan di nanti nggak selesai loh gini nih Pak Penunggang Kuda. Kan kita biasanya gini Pak Penunggang Kuda, kita kan biasanya tanpa ada Pak Nandar ini kan enak kita diskusi ya, biasanya kan begitu. Begini Pak, akan enak aja asal dijawab dan dibiarkan dia bicara selesai. Setelah itu dia selesai. Tapi jangan ngata-ngatain orang gitu loh Pak Nandar, Pak Penunggang Kuda. Yang di mana dia ngata-ngatain? Ya tadi ditipu dimakan oleh dogma tadi apa tadi? Nggak mau jujur tadi. Di masa bahasa yang lain. Iya, tolong tunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak salah gitu loh. Memang tidak salah. Kami tidak pernah merasa takut. Udah lanjut Awi 1 menit nih, belum. Kasih Nandar kasih 1 menit. Jangan dipotong 1 menit, kalau dipotong terus tidak akan selesai nih. Kenapa harus takut kepada kebenaran? Silakan Bang Nandar. Kalian sama orang. Udah. Tolong Bu.
Biar. Silakan Pak Nandar sampaikan kebingungannya dalam waktu 1 menit. Iya. Ini di mute semua gimana bisa Sebentar, bicara? sorry, mute all tadi. Tolong teman-teman Kristen juga tidak buka mute ya. Kita dengerin Nandar 1 menit. Nandar mana namanya nih? Mau saya unmute nih. Yang mana namanya? Udah saya bikin. Udah. Oke, udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sebetulnya saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan mudah. Di manakah Yeshua HaMashiach secara langsung di dalam Injil mengatakan Payomer Yeshua HaMashiach Anochi Hadabar atau Anochi Hamilah. Nyatanya teman-teman ini malah lari ke kitab Kejadian, lari ke kitab Wahyu. Kalau teman-teman jujur, memang tidak ada. Jawabannya sebenarnya tidak ada. Udah selesai. Mungkin hanya butuh waktu 5 atau 10 menit selesai. Tetapi malah ke kitab Wahyu, Anochi Haderek VHMet VHyin. Sebetulnya Yeshua HaMashiach memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beres itu jawabannya. Sekali lagi, Yeshua HaMashiach di dalam Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah sekali-kali mengatakan Anochi Hadabar, Anochi Hamilah. Cukup ya, Oke, udah, 1 menit cukup. Saya kasih Pak Duran tanggapan 1 menit. Pak Duran saja 1 menit. Silakan Pak Duran. Oke, ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi nih sama makhluk yang satu ini nih ya. Tadi kita udah kasih jawaban Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Lalu dikonfirmasi di Yohanes 17 ayat 17 bahwa kebenaran itu adalah firman. Di situ kan udah jelas. Di situ kan udah bacaan aletheia hologos. Hologos loh. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dia mau memaksakan jawaban dia. Kita nggak bisa jawab. Kejadian 15 dikasih lagi. Saya suruh gimana bahasa aslinya. Dia nggak bisa jawab. Hanya muter sini muter sana. Udah jelas. Dafar Yahweh. Mau apa lagi? Dafar Yahweh datang dalam suatu penampakan. Oke, selesai. Oke, cukup Pak Duran. Oke, terima kasih ya. Begini. Sebelum sampai ke Bang Alwan sebentar yang bertanya ke sesungguhnya, saya harap teman-teman narasumber Kristen benar-benar siap ya. Pastikan teman-teman Kristen di sini siap untuk bertanya sesuai dengan aturannya bahwa kami bertanya, Anda menjawab. Awi, mic-nya kresek-kresek, Wi. Kresek. Oke, itu tolong Awi, kita setuju nggak kalau kita pakai timer? Timer lah. Cukup ruwet kalau nggak pakai timer. 55 aja, 55. Tidak usah pakai timer, kita langsung aja satu pertanyaan, berikanlah kesempatan untuk menanggapi. Kan begitu tadi polanya kan? Dengan Iya, Nggak siap itu Anda, pasukan Anda nggak siap, Awi. maksudnya dibatasi waktu, Wi. Tetap 2 jam, Wi. Anda Awi, bertanya, Pak Awi, speakernya, tapi Anda mic-nya sendiri yang menjawab. Bukan saya. Saya 5 menit. Pasukan Anda bertanya, Alwan, Anda Alwan. sendiri yang mau Alwan TV, menjawab. mic-nya. Alwan, Wi, Pak Alwan, maksudnya tolong 5 mic-nya. menit kita menjawab, Wi. 5 menit bertanya, nanti kan ada sanggahan-sanggahan gitu. Ntar sistem catur aja, tetap 2 jam. Ya, sistem catur saya pikir. Biar teratur gitu Yang loh. nggak siap itu Anda semua yang nggak siap. Ketika diberi jawaban, Anda tidak mampu mencerna jawaban. sebenarnya begini. Oke, kita closing tadi pertanyaan dari Bang Nanda. Biarlah pemirsa yang menilai ya. Iya, mengenai iya. pertanyaannya. Biarlah pemirsa berdaya. Itu cukup. Nggak, Kita maksudnya pakai gitu, timer Wi. ya. Timer aja 5 menit Pak Dokter. Siapa Oke, yang kita pakai nih? timer. Gua. Tunggu dulu, saya buka partisipan dulu karena tolong bukakan mic-nya partisipan kami ini karena Itu Alwan, kalau pakai timer lagi beresek-beresek, apa Wi. yang kita sampaikan. Pak Alwan tadi baru suaranya baru. kemersek, Pak. Enggak, karena begini kan, tadi kan kita kesepakatan bahwa 2 jam itu Muslim bertanya, Kristen menjawab. Iya, tapi Tanpa dibatasi waktu, Wi. Maksudnya kayak tadi Ya, itu nanti, jadi loss, jadinya 5 menit. Saya Biar kan kuotanya tadi sudah 8 bilang, pertanyaan bisa capek kamu. Sebenarnya partisipan kami itu sudah kami batasi maksimal 15 menit atau 10 menit satu orang. Cuma karena tadi Ibu Sofiatul menjawab panjang terlalu lebar kali tinggi sehingga saya harus bilang ini Makanya nanti kita Ada batasi seorang 5 menit. Seorang pengajar, Wih. Pak. Makanya kita batasi 5 menit, Kita Wi. menjelaskan doktrinnya.
Tolong jangan ditangkapin dulu. Ini kita kasih timer, Pak Kuda. Kita kesimpulan kita kasih timer dulu ya. Kalau timer sistem catur begitu tidak bisa, tidak akan maksimal kami bertanya, Pak. Tidak akan maksimal kami bertanya kalau sistem catur begitu. Begini saja kita ambil jalan tengah. Satu partisipan sekali bertanya, tolong dijawab, boleh menanggapi 2-3 kali, selesai begitu aja sudah. Begitu. Yang mendekati kita juga mengantisipasi begini, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Bang Alwan, silakan. Bang Alwan TV. Besok masih Pak Alwan. Tolong Ustaz Alwan TV tolong dibagi headsetnya biar tersampaikan apa. Kalau perlu nggak usah pakai headset sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear bertanya ya? Iya Pak. Suaranya meresek, Pak. Harapan saya juga dijawab. Saya tanya singkat, harapan saya dijawab singkat juga. Jangan terlalu panjang lebar karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Bilaam itu yang ngobrol sama keledai, yang saya lihat keledainya pintar juga. Boleh tanya buat teman-teman Kristen, itu keledai jenis apa ya? Cukup. Yang pasti Ya, bukan keledai yang ngobrol dengan Muhammad, Pak. Karena Muhammad juga keledainya bisa ngomong. Namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur. Kalau Anda tidak bisa menjawab, bukan begitu cara menjawabnya. Keledainya namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur dan dia biasa ditunggangi oleh nabi-nabi termasuk Nabi Bileam. Dan keledainya memang bisa bicara, namanya Yafur. Oke, lanjut. Oke, Alwan. Lanjut, pertanyaan lain. Next, pertanyaan kamu apa lagi? Cepat. Jenis apa? Keledai jenis apa? Bukan namanya, sorry maaf. Keledainya yang pasti bukan jenis bagal, dia jenis ras asli. Kan Allahmu di dalam Quran menyatakan bagal diciptakan, itu keliru. Bagal itu nggak diciptakan, yang pasti si Yafur. Yafur ini, yang pasti bagal itu nggak diciptakan. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai, dan itu adalah salah satu kekeliruan di dalam Quranmu. Yang pasti si Yafur, keledai yang bisa ngomong ini adalah ras asli dan bukan bagal. Harus Oke, Yafur, Alwan. Next, Jawabannya pertanyaan ketiga. Yafur. Next, pertanyaan ketiga. Anda ini tidak siap loh. Maaf, jangan dulu Bang Alwan. Mereka ini nggak siap untuk ditanya. Next, pertanyaan ketiga. Silakan, saya sudah jawab ya. Jenisnya adalah ras asli keledai. Tidak usah bertanya. Sudah dijelaskan, Pak Bagal, Wi. ya, bukan percampuran antara kuda dan keledai. Silakan. Next, pertanyaan ketiga apa? Dijawab apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Begitu udah dijawab, kamu yang nggak terima, Alwan. dulu. Ya, memang kalau IQ-nya 87 ke bawah memang nggak bisa nangkap jawaban saya. Teman-teman Kristen juga jangan ini ya. Yang ketiga apa? Bang Alwan, silakan. Jangan serang pribadi ya. Silakan Pak Alwan. Kalau rasa tidak sesuai atau kita tidak usah bertanya lagi lah. Ini yang dialog kayak si Awi kayaknya, bukan Alwan, Awi kayaknya. Udah Malik, biar diam aja. Ada moderator kita Tunggu kan. Pak Malik. Ya Alwan, silakan. Tadi saya tangkap tadi itu jenis keledai asli ya. Jadi keledai biasa tapi dia pandai ngomong gitu ya. Betul, kayak kamu. Iya. Saya lanjut soal berikutnya, oke. Jadi kemudian Bilaam ini dia diperintah oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa dia sudah melakukan perintah Tuhan, lalu kenapa dia yang dimurkai? Di dalam Bilaam 20. Mana coba? Enggak terlalu jelas. Suaranya dulu. enggak terlalu jelas. Ya, itu internetmu daif tuh. Internetmu daif. Halo. Ya, jelas. Masih di soal Bilaam yang tadi. Bilaam itu di dalam nanti Anda yang punya kitab suci pasti Anda lebih tahu lah ya. Bilangan 22 itu dari 20 sampai 22, nomor 20 sampai 22, Tuhan memerintahkan Bilaam pada malam itu. Ada perintahnya. Yang agak saya heran dan ini saya tanyakan, nanti tolong kalau saya salah, apa malah Tuhan malah marah setelah Bilaam melakukan perintahnya itu. Cukup jelas. Tampilkan Dengar. ayatnya Pak, bilangan 22 tampilkan. Kita baca penuh. Ya Pak Dokter, bilangan 22. Aduh, tolong yang punya PC ya, dibantu. Nggak ada. Biar saya aja lah. Ya Anda baca aja di Biblos Anda kalau memang daripada waktunya ini. Bilangan 22 ayat berapa Pak Alwan?
Bilangan 22, nomor 20 sampai 22 lah. Itu singkatnya aja sih. Kayaknya bisa ditangkap dari situ. Udah kelihatan ya. Oke, saya baca ya. Lalu datanglah Elohim, bla 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 bla, pergilah mereka. Itu tertutup, sorry Pak. Siapa punya? Digeser aja, Pak. Geser itu bisa digeser. Oh, bisa digeser ya, sorry. Bisa digeser kalau di HP. Geser ke bawah. Elohim kepada Bileam berkata kepadanya, orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah. Ya. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Bileam untuk pergi bersama mereka. Di 21-nya, bangunlah Bileam pada pagi hari itu memasang pelana, lalu pergilah ia bersama para pemuka Moab. 22, maka bangkitlah murka Elohim karena ia pergi. Pertanyaan, Bileam hanya mengikuti perintah Tuhan untuk dia pergi, kenapa Tuhan mesti murka kepada dia? Oke. Anda baca gak di awalnya? Bileam. Di awalnya tadi, dari 22. Ya. Ya. Sampai Narasi pertama, Bileam itu sudah diperingatkan untuk tidak pergi. Tetapi Bileam tertarik akan harta. Baca dong narasinya. Bener gak? Lalu Tuhan bilang, ya udah, lo pergi. Tetapi dia murka karena Bileam menentang perintah dia yang pertama. Iya, tapi perintah Tuhan yang kedua kan suruh dia pergi. Perintah dia yang kedua suruh pergi. Di ayat 20 itu perintah atau semacam sindiran. Kamu pergi aja gitu. Iya, lihat dong. Itu perintah atau semacam sindiran. Itu ya yang udah, kalau kamu mau Allah. pergi aja gitu. Nah. Silakan. Pergilah menjadi musuh Perintah yang Tuhan. awal, gitu. ya, narasinya adalah perintah awal itu Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi, tetapi Bileam tertarik hatinya kepada harta. Lihat dong, dia dijanjikan kan? Jadi benar nggak? Dia sama satu, keledai itu bicara, dia dibuka oleh malaikat Allah, malak Yahweh. Iya. Sebentar ini narasi 20 ini sangat. Ini ada saya masuk beberapa pertanyaan. Jadi Pak, suaranya kok nggak seberapa jelas ya Pak, suaranya Pak Malwan. Oke. Kawan suaranya jelek, Wan. Kamu suaranya Nggak jelek. jelas. Dicabut aja Pak, headsetnya coba Pak. Nggak dengar saya. Coba Bang Alwan, suaranya tolong di headsetnya tolong diperbaiki dulu. Cari headset dulu ya. Iya. Yang lain dulu aja. Ini dia nggak bagus suaranya. Ya, sebentar lagi bakal ada. Kalau gitu berikutnya satu diperbaiki. Iklan. Jadi sama ini satu begini. lagi ya. Iklan. Ya. Oke, iklan dulu Pak. Iklan. Enggak usah dulu sebentar. Gimana Bang Alwan? Supaya lebih rileks kita Pak dengan kuda, iklan dulu. Ya. Ya Sambil udah nunggu. sekali Silakan. berapa menit. Sebelum masuk di iklan, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini ya, kalau memang ada lagi yang pakai nama Nandar ini, itu tolonglah. Kalau memang tidak bisa dijawab, jangan menyampaikan begitu kepada kami nggak ada menjawab. hubungannya Itu Pak. ada nama ini nggak ada, bukan ada nama memakai nama Nandar. Bentar, nama ini siapa? Saya Rinim nama ini siapa? Rename Pak Dokter dari Tolonglah, janganlah pakai nama-nama begitulah. Ini dari Rename aja, Pak Bang Dokter, Nandar karena rename. di mute. Aduh. Oke, saya Rinim. Teman-teman Kristen, tolong ya, kita ini anak-anak Dokter, Tuhan ya. dokter. Ini dokter sebentar ya. Narasi Bileam ini penting. Kenapa penting? Dia pergi karena dia ingin mengutuk bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan merubah kutuk daripada Bileam itu menjadi berkat. Bileam itu akhirnya memberkati Israel. Tetapi akhirnya dia jatuh juga karena dia membuat orang Israel. Kalau begini suara saya jelas kan? Kalau begini. Bersundal. Iya jelas. Oke. Ya, lanjut. Sebentar Ya. Pak Duran sebentar ya. Saya ingatkan teman-teman siapapun itu yang pakai nama-nama aneh-aneh nanti saya kick loh ya. Teman-teman Kristen tolong kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen gitu ya. Silakan Pak Duran.
Iya, saya pikir sangat jelas di 20 itu, di nomor 20. Jadi kita ini kan cerita itu berlanjut. Di nomor 20 Tuhan lalu memerintahkan dia untuk pergi. Tuhan tidak bilang kalau kamu pergi awas ya. Itu tidak ada narasi begitu. Tuhan suruh dia pergi dan dia ngikuti apa kata Tuhan dan Tuhan murka gitu. Orang bisa berpikir kemudian jangan dipotong dulu, biar selesaikan dulu. Iya kan? Selesaikan dulu. Oke? Dari narasi itu kita bisa tangkap Tuhan memerintahkan Bilaam yang kedua kalinya, misalnya kalau itu menurut Anda yang pertama beda, Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya Bilaam untuk pergi. Dan di situ narasinya jelas, pergilah bersama mereka, itu perintah itu. Pergilah itu kata perintah, pergilah bersama mereka. Ya, dan Bilaam mengikuti itu dan Tuhan murka. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, harusnya Tuhan jangan suruh, sehingga orang tidak salah tangkap paham gitu, itu maksud saya. Satu, saya udah katakan perintah awal itu adalah tidak pergi, tetapi Bileam tertarik oleh hadiah-hadiah. Ya, Bileam pergi, Anda tahu dia mau ngapain? Dia akan mengutuki bangsa Israel. Anda baca narasinya terus sampai ke bawah sampai pasal 23. Nanti Anda akan ketemu lagi bahwa Bileam itu membuat orang-orang Israel itu bersundal dengan kawin silang dengan para penyembah berhala. Jadi Alkitab itu bukan seperti kitab suci Anda yang hanya bisa menceritakan ayat 1, ayat 2, stop, loncat ke sini, loncat ke sana. Enggak. Alkitab itu narasinya penuh. Kalau Anda cuma baca satu ayat, satu perikop, satu itu, Anda nggak bakal ketemu. Nah ini ntar diulang lagi nih pertanyaannya nih. Diulang lagi nih, lihat nih. Iya. Ya, oke ya. Ayo, ulang lagi Alwan. Tunggu si Malik ini tuh banyak bicara. Kamu ilmu bukan tidak cukup untuk menjawab. Udah diem aja. Udah Malik, udah biar. Udah Malik. Stop. Saran saya Malik tidak usah ikut bicara. Iya. Satu lagi ya. Ya udah, oke. Saya Bileam itu bukan nabi dari bangsa Israel. Dia nabi dari luar Israel. Ini orang Majus ini. Itu salah satu orang Kaldean. Itu yang Anda harus tahu. Bukti saya akan arkeologinya kita temukan ini. Tidak di sini. Oke. Ini waktu kalian untuk bertanya. Saya harus hormati itu, ya, untuk menjawab. Maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikira saya bertanya ulang-ulang. Ya. Debat kita sampai pagi nanti. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Musa misalnya menghabisi berapa? Bisa dibukakan bilangan 25 nomor 9. Inti pertanyaannya apa? Sudah, tidak usah di Malik, tolonglah. Jangan dulu terlalu banyak bicara. Takut. Bukan takut, Anda tidak bisa menjawab apa-apa kok. Maksud saya jangan terlalu cerewet juga kalau jadi laki-laki. Iya, oke. Tuh, kamu punya handphone nggak enak banget gitu. Headsetnya gemuruh lagi Pak Alwan. Bukan yang tadi sudah enak. Bukan Bang Alwan tidak terlihat kok. Bukan Bang Alwan itu bukan. Sudah dibuka 25 nomor 9. Udah Pak. Oke. Saya mau konfirmasi ke teman-teman, ini jumlah yang benar ya, 24.000 orang ya. Semua yang di dalam Alkitab itu benar, Pak. Iya, saya konfirmasi aja, nggak usah ini. Benar nggak? Benar apa tidak itu 24.000? Saya sudah mengatakan semua yang di dalam Alkitab itu betul. Cukup. Terima kasih. Okay. Tapi sepertinya Paulus kayaknya salah ngutip apa gimana ini? Bisa dibuka di dalam 1 Korintus 10 ayat nomor 8. Gue tahu ini. Ya, di sini Paulus mengutipnya 23.000 orang. Bisa mohon dijelaskan kenapa bisa simple salah? Simple aja itu. Yang nulis saja beda kok. Kamu tahu nggak kita bilangan itu yang nulis siapa? Oke. Banyak penulisnya. Oke. Kita tidak perlu tahu itu. Katanya penulisnya beda, Pak. Bukan kayak kitab kamu, satu kitab yang nulis satu orang. Tidak usah kalau bisa menjawab apa-apa. Tidak usah lah menyeberang ke sebelah. Silakan langsung dijawab saja gitu. Kan saya ini punya ya, sekarang 1 Korintus 10 ya. Gak usah tanya balik ke sekarang saya. Sekarang 1 Korintus 10 ini merujuk kemana dulu? Silakan diterangkan, saya bertanya. Tugas-tugas saya bertanya. Penunggang kuda tolong tidak ikut ya.
Pak Awi tolong Iya. ya. Gak apa-apa, Tugas saya bertanya, tolong jangan balik tanya ke saya. Ya. Silakan langsung dijawab aja. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau 1 Korintus 10 berbeda narasinya, itu wajar aja. Ya, kita tidak masalah dengan hal seperti ini, apalagi hanya perbedaan jumlah seperti itu. Itu nggak berpengaruh terhadap doktrin sama sekali. Beda 1000 enggak apa-apa ya? Di tempatmu beda berapa tahun aja nggak apa-apa kok. Beda berapa masa coba? Berapa ribu tahun? Kalau tidak bisa menjawab, tidak usah yang di sini. caranya. Konteksnya yang di sini. Jangan dulu yang kemana-mana. Yang kemana-mana. Saya bertanya, jadi 1000 itu nggak apa-apa ya? Beda 1000, 24.000. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Alkitab kita tidak turun dari langit ke-7 ke langit pertama, dan kita tidak menyatakan tidak ada varian Alkitab ya. Alkitab kita tidak menyatakan didiktekan oleh Jibril kata per kata. Oke. Lanjut. Oke, saya kasih teman saya yang lain banyak antri. Antri, Pak. Ini cukup dari situ. Teman-teman Kristen cukup jawabannya atau tempat lain? Terima kasih Bang Alwan. Saran saya mungkin yang jadi narasumber ini nanti Pak Duran, Pak Kasih Sejati itu loh. Kalau Ibu Sofiatul ini cara menjawabnya, aduh, tidak memenuhi standar kita. Ya itu nanti dibicarakan teknis saja. Apa dipanggil? Sebentar Pak, ada tambahan lagi dari. Kalau gue nggak memenuhi standar, nggak usah ngomong kayak gitu. Coba Pak Kasih Sejati loh, dibuka baiknya, bagus cara menjawabnya kalau Pak Kasih Sejati itu. Pak Erben, tolonglah itu jadikan narasumber biar tercerahkan loh pemirsa di YouTube itu. Nanti dibicarakan secara teknik. Tolong Pak. Awi. Abu Sofiatul takut banget. Oke, lanjut Awi. Penanya berikut. Silakan dibuka mic-nya Uni Ripah, silakan. Oke, udah boleh. Oh silakan. Sorry. Saya harap 3 menit. Ya, walaupun tadi satu pertanyaan membutuhkan waktu 1,5 jam sepertinya kurang lebih ya. Aduh, satu pertanyaan aja. Ya udah, banyak lagi yang jawab. Mak. Oke. Pertanyaan saya simpel banget. Tolong dibuka dong ayat tentang Mikal. 1 Samuel 14:49 dong, Bang Kesar. Ya, tunggu ya, Bu. Oke. Tunggu. 1 Samuel 14:49. Loh. 1 Udah? Samuel 14. Belum, Bu. Oke, pasal 14 ayat ke-49. Dah, tuh Bu. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yisvi, dan Malkisue. Nama kedua anak perempuannya Merab, dan anak lebih tua Mikal. Berarti Saul punya anak 2 ya, Pak? Ya, benar ya. Nah, coba buka 2 Samuel 6:23. 2 Samuel 6:23. Pasal 6 ayat 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, ini ya penegasan dari kitab suci yang tidak akan pernah salah kata Sofiatul tadi. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 21 pasal ke-8. 2 Samuel berapa, Bu? 21 pasal ke-8. Oke, tetapi raja mana itu? Oh iya, tetapi raja mengambil 2 putra Rispa, anak perempuan Aya, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mefiboset. Ia juga mengambil 5 anak laki-laki. Merab ya Pak ya, di sini tertulis Merab ya. Benar ya Pak? Ya, Merab. Coba buka KJV Pak, KJV, King James Version. But the King Sofiatul kayaknya bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa dibacain mungkin Sofiatul. Baca aja Bu. Ya aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa, nanti salah. Iya aku nggak bisa bahasa Inggris. Oke, di situ tertulis ditulis tadi Merab tapi Mikal. Ternyata Mikal punya anak di sini. Kenapa? Yang pertama ada 2 masalah di ayat ini. Yang pertama terjemahan antara KJV dengan TB itu berbeda. Di TB itu siapa tadi anaknya yang satu lagi, tapi ternyata di dalam KJV justru Mikal yang punya anak. Padahal Mikal ini dinyatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mungkin bisa dijelaskan, monggo, terima kasih. Guling-guling deh jawab sana. Asik. Kempot.
Aduh, nyerang fisik. Aduh, umat kasih kayaknya nyerang fisik. Dari tadi ada yang jelek-jelekin Nanda. Sekarang si Ferguson nyerang fisik saya kempot. Apa tadi jelek? Apa tua? Apalagi ayo lagi Ferguson. Aduh, umat kasih. Kalau masih ada Malik di Zoom ini kami keluar semua. Pak Malik tolong dijaga juga ya. Peringatan kami keluar aja dan di stop aja, nggak usah peringatan berkali-kali. Kalau masih ada udah terakhir nih, terakhir udah nggak apa-apa. Bisa. Kalau masih ada selesai ini masalah. Nggak bisa begini terus caranya. Silakan Pak Duran atau Bu Sofi. Bu Sofi, kalau masih ada si Malik bicara, kami tinggalkan semua ya ruangan ini. Ya silakan. Sekali lagi saya ingatkan ke Pak Kaisar, ke Pak Dokter. Okay. Sekali lagi Malik bicara, kami semua meninggalkan Zoom ini dan kita tidak bicara dengan cara seperti ini. Oke, saya bicara. Oke, kita keluar saja semua. Kayak seorang Muslim, mereka tidak siap ditanya. Katanya mereka siap ditanya. Apa ini ditanya satu pertanyaan tidak ada yang jelas jawabannya. Kita keluar semua. Udah tidak ada yang jelas Malik, gimana? Diam dulu, Malik. Udah. Awe. Silakan dijawab Pak Duran. Sebentar, berapa sih? 1 Samuel berapa? 2 Samuel. Bu Ripa? Aduh, jadi ngulang lagi nih. Ya, nanti kita cari dulu ya. Oke, poin permasalahannya ada di 2 Samuel 21 ayat ke-8. Di situ yang bahasa TB-nya di situ tertulis merah di TB. Tapi di terjemahan King James Version-nya ditulis Michal, the daughter of Saul ya. Dia punya anak 5 sons of Michal, the daughter of Saul. Tetapi pada pada 2 Samuel 6:23 Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Yang pertama, terjemahan antara King James Version dengan TB sudah berbeda. Yang kedua, kontradiksi tentang 2 Samuel 6:23 dengan 2 Samuel 21 versi KJV, di mana versi KJV dikatakan bahwa Michal punya anak, sementara di dalam 2 Samuel 6:23 Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Thank you a lot. Oke. Ini mungkin Caipas ada yang mau dijawab mengenai pertanyaan ini Ibu ya. Coba Caipas. Silakan Caipas. Iya, karena itu jawabannya ada di Septuaginta ya. Kitab Septuaginta itu yang dipakai oleh Yesus dan ke-12 rasul. Jadi makanya ada perbedaan di situ, karena yang dibaca oleh si Mbak Rifa itu adalah kitab Masoret. Makanya dia mengalami kebingungan gitu. Dan seperti dibilang oleh Bu Sofiatul, ini bukan masalah besar, ini cuma masalah minor gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin sebelum bertanya ada baiknya dicek dulu Septuagintanya tulisannya apa gitu. Katanya ada yang ahli Yunani kan? Iya. Jadi dalam masa perjanjian baru itu kan mereka pakainya kitab-kitab Septuaginta. Jadi kalau kamu tanya hal yang seperti ini, ya minor-minor yang seperti ini, memang kita harus cek. Ya, karena pada zaman Yesus, pada zaman para penulis kitab perjanjian baru, mereka tidak menggunakan yang namanya Masoretic text, ya, seperti yang digunakan oleh LAI sekarang, tapi menggunakan Septuaginta. Jadi memang rekonstruksi daripada Bible kita. Kitab Septuaginta merupakan salah satu kitab yang penting. Kita nggak bisa melihat hanya salah satu saja. Jadi varian teks itu memang ada di dalam Alkitab kita. Sehingga kalau kamu tanyakan hal yang minor, perbedaan tadi 23.000, 24.000, itu kita mesti ngecek dulu dan kita mesti rekonstruksi dulu. Ya, apakah itu dari Septuagintanya berapa yang benar? Karena kutipan 8 dari 10 kutipan di Alkitab Perjanjian Baru itu diambil dari Septuaginta, bukan dari Masoretic text. Ya, ada tanggapannya Bu Ripa? Ya, terima kasih. Jawabannya sesuai dengan harapan saya pasti akan merujuk kepada Septuaginta. Tapi ingat nggak dulu ketika Hosea 11 ayat 1 di mana justru LAI mengutip dari Mesir ku panggil anakku, itu ternyata ada di teks Mesorah. Di Septuagintanya dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Tapi kitab Matius untuk nubuatan Yesus katanya telah genaplah firman yang disampaikan. Ternyata menurut kitab teks Mesorah ini kenapa nggak stabil gini ya? Di satu sisi ketika salah teks Mesorah bilang teks Mesorah, oh itu kan baru ke abad berapa gitu. Kami kan pakai Septuaginta. Giliran Hosea 11 ayat 1, oh ternyata mengikuti teks Mesorah karena di Septuaginta tertulis dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Itu gimana penjelasannya itu?
Hosea 11:1 kemarin. Ya, Rifa perlu tahu bahwa Alkitab kita itu bukan hanya direkonstruksi dari satu manuskrip. Ya, bukan hanya dari Codex Vaticanus Sinaiticus aja atau satu kodeks saja. Ya, kita menggunakan 2 terjemahan besar. Yang pertama Textus Receptus, itu merupakan 95% dari total Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau kamu bicara Perjanjian Baru kita Textus Receptus. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab, itu memang semua yang ditemukan, baik itu Torah Samaria, Torah yang dipegang Yahudi sekarang. Jadi dalam Torah Yahudi sekarang itu pun ada perbedaan dengan Torah Samaria, misalnya mengenai Gunung Ebal ataupun Gunung Gerizim. Dan dengan ditemukannya di Dead Sea Scroll, kita tahu yang benar adalah Gunung Gerizim, bukan Gunung Ebal. Sehingga rekonstruksi Alkitab kita itu memang harus diambil dari semua manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan. Ya, bukan hanya Septuaginta tok kita ambil, Masoretic tok kita ambil. Apakah di dalam Masoretic teks ada kesalahan? Ada kesalahan penyalinan. Makanya mesti semuanya itu direkonstruksi, kemudian kita melihat lagi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bahwasanya itu tidak mempengaruhi doktrin dasar kekristenan. Ya, soal-soal yang kamu tanyakan tadi, perbedaan angka, perbedaan jumlah, itu tidak mempengaruhi doktrin dasarnya, fundamentalnya. Ya, kita tidak pernah mengklaim Alkitab ini turun dari langit. Kita tidak pernah mengklaim tidak ada perbedaan tekstual, nggak pernah. Bahkan di dalam Alkitab LI dikasih tanda kurung. Mana yang di manuskrip yang lebih tua ada, mana yang di manuskrip yang lebih muda nggak ada. Jadi di dalam Alkitab kita itu sudah dengan jelas, ya, kita memberikan tanda-tanda ini loh yang ada di manuskrip kita, ini yang tidak ada. Tetapi apakah bisa sempurna? Ya, kalau kita bicara secara doktrin awam, doktrin kekristenan itu dijalin bukan titik komanya seperti yang kalian percaya, tidak berubah titik komanya, lafaznya tidak berubah 14 abad 1 sampai titik komanya sampai suaranya, itu bukan doktrin kekristenan. Kita tidak pernah mengklaim demikian. Ya, oke. Aku jawab tentang Mikal kembali tadi dong. Mikal tadi punya anak atau enggak, Sophie? Ya, itu harus kita cari, Rifa. Kita harus cari dulu. Ya. Tahu jawabannya ternyata. Betul yang dibilang sama. Jadi kita harus cek dulu teks. Kita tidak salah menjawab. Ya, silakan Pak Kaifas. Itu kalau naskah aslinya itu bukan Mikal. Duran, tolong biar Kaifas dulu yang ngomong. Jadi kalau jangan tadi dikeroyok yang dong aku takut. Loh, ini menjawab bukan keroyok sih. Iya. Suka keroyokan sih kalian dari tadi. Ya, jadi memang kalau orang teman-teman Muslim sih memang harus komprehensifnya mesti ditingkatin ya. Soalnya gini Mbak, itu memang kalau nggak baca, apalagi kalau cuma modal katanya atau googling, itu pasti bakal ngiranya Matius 2 ayat 14 sampai 15 itu yang tentang anak dari Mesir kupanggil anakku kemana? Dari Mesir kupanggil anakku, itu merujuk kepada Hosea 11. Padahal Hosea 11 ayat 1 itu bercerita tentang anak yang bebal, anak yang nakal. Nah, di sini justru peran Septuaginta itu berperan. Ini jawabannya ada di bilangan Matius Matius 2 ayat 14 sampai 15 ini berkorelasi dengan bilangan 24 ayat 7 sampai 8. Kalau kita lihat teks Masoret, teks kebanggaan Sinandar, itu di situ dibilang timba. Tapi kalau kita lihat di dalam Septuaginta, di situ tulisannya begini. Kalau saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya, datanglah seorang manusia keluar dari benihnya, dan dia akan berkuasa mengatasi bangsa-bangsa, dan kerajaan Gog akan dimuliakan, sedang kerajaannya akan bertambah. Allah telah memanggil dia keluar dari Mesir. Ya, ini nubuatan tentang Yesus. Karena Yesus juga berkata, semua kitab Taurat itu menceritakan tentang aku. Gitu. Jadi kalau memang Mbak siapa tadi, Mbak Rifa salah baca, ya pasti tafsirnya ngawur, jadinya larinya ke Hosea 11. Aku nggak nafsir ya, sorry, jangan framing, baca dengan tafsir beda. Kalian suka framing dari tadi ya. Loh, ini kan pada udah banyak yang keluar loh teman-teman Muslim, soalnya yang pertama tadi janjinya kalau si Malik bicara maka teman Muslim akan keluar. Mana yang lebih kembali kepada pertanyaan saya cuma gampang. Mikal itu punya anak atau enggak? Di kitab kalian itu kontradiksi. Ya, yang satu mengatakan Mikal punya anak. Ya berarti di dalam TB itu sudah ada kontradiksi. Di dalam terjemahan baru itu sudah ada kontradiksi. Pertama, antara KJV dengan terjemahan baru itu sudah berbeda nama. Kalian harus akui itu sebuah kesalahan. Yang kedua, antara ayat 1 yang Samuel yang 1 yang mengatakan Mikal tidak punya anak, ternyata di dalam KJV
anak itu sebuah kontradiksi. Lalu saya bilang, oh tidak Rifa, kami ikut Septuaginta karena dia ada sebelum Masehi, sementara teks Mesora itu ada setelah Masehi. Dan lucunya kalian di dalam Matius 2 yang kamu baca tadi itu justru mengutip apa? Bukan Septuaginta, tapi Mesora teks di mana di situ dari Mesir ku panggil anakku. Dari Septuagintanya Hosea 11 ayat 1, Septuaginta itu dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Selesaikan dulu dong, belum selesai nih. Dari tadi kalian main keroyokan. Yang Yonatan Nandar diganggu-ganggu giliran bertanya. Kalian siap nggak sih ditanya sebenarnya? Kak, saya tanya apa, jawabnya apa. Lah dari tadi lucu. Ya, aku udah ketemu ya yang ditanyakan si Alwan tadi. Sebentar yang Rifa tanyakan aku cari dulu ya. Tuh, ini aku nggak bisa buka ininya soalnya. Kan? Coba lihat di KJV-nya. Si Rifa kan tadi cuma comot-comot KJV ini nih asal-asalan. 1 Samuel 14 ayat 49. Di situ disebutnya apa tuh? Yang ditanya apa sih? Yang dijawab apa sih ini si Duren? 1 Samuel 14 ayat 49. Jadi Anda keliru. Ada 2 ya. Mikal dan Merab. Lah iya emang Merab Mikal kan anak si Saul. Nah di dalam 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Camkan itu baik-baik 2 Samuel 6:23. Tiba-tiba di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-8 versi terjemahan barunya itu tertulis Merab bukan. Kenapa di KJV-nya justru dikatakan di situ anak dari and the 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Di KJV itu dikatakan anak dari Mikal. Padahal Mikal di 2 Samuel 6:23 itu tidak punya anak sampai mati. Mikal ya, tidak pertama punya anak. Merab yang punya anak. Merab lah, kawin kenapa di 2 Samuel 2:18 itu Mikal? Mikal the daughter of Saul. Merab KJV kawin salah dengan berarti. Adriel. Ya pokoknya punya anak lah Mikal, itu aja sih pertanyaan Mikal saya. tidak punya anak dari Daud, sedangkan Merab punya anak dari Adriel. Ya baca 2 Samuel 2:18 KJV. Baca, itu kan si Sophia tuh pinter bahasa Inggris tuh. 2 Jelasin Samuel, dong ke saya. Aku ada jawabannya yang punya si 21:8. Alwan tadi ya, bentar ya. Loh kok ini Ustaz lambat Alwan banget gak clear internetnya. punya aku, kenapa kamu gak bisa Enggak, jawab punya aku ya? aku jawab dulu. Tadi yang antara gitu. perbedaan 23.000 24.000. Sebentar, yang punyamu sebentar gitu. tunggu. Sebentar, enggak ini penting nih. Yang lucu ya, yang sekarang Gila, ini nih time saya bertanya, pedagang cabai kenapa satu ke Prof nih. Alwan? 2 Samuel Kamu pedagang 6. apa? Kamu pedagang sempak. Saya Kamu katakan juga dari tadi ayat pot. 23. Saya sudah mendapatkan yang jawaban 23.000 24.000 ya. Kamu sabar dulu yang pertanyaanmu ya. Aku share screen kan, ini internetnya lambat nih aku bukanya ya. Jadi dia nggak bisa membedakan mana Merab dan mana Mikal. Merab menikah dengan Adriel, dia punya anak. Mikal menikah dengan Daud, dia tidak punya anak. Sebentar dia comot KJV, sebentar dia comot LAI. Inilah kesalahannya. Kalian di sini semua curang, nggak mampu menjawab. Kalian benar-benar luar biasa. Begini nih, Rum Kristen nih. Jawab malah kejang-kejang kesurupan, jual sayur kok. Kamu tadi udah ada perjanjian kalau si Ferguson itu bicara umat Islam akan keluar. Emang lu nggak pantas, nggak punya ilmu. Emang lu nggak pantas. Yang nggak pantas kan kamu. Malik mau keluar-keluar. Jangan udah. Kembali. Aduh, teman-teman, aduh. Udah, Malik, stop. Aduh, gimana ya ini? Kita ke depan pakai timer ya, jangan kayak gini lagi ya. Ini mana nih koordinator dari teman Muslim mana? Kita Bu Rifa, kita dengerin dulu ya jawaban dari teman narasumber Kristen ya. Silakan dijawab tadi. Silakan dijawab, Bu Sofiatul. Iya, ini aku lagi buka slide-nya, cuman slide-nya terlalu lambat sekali. Ini ya ada materinya nih, sebentar ya. Nanti sebentar ya, aku cari dulu. Saya pas ganti Malik ya, sorry Malik ya. Saya pas sudah. Aku tapi agak berisik di sini, agak berisik. Masih luar soalnya. Yang penting, nggak apa-apa.
Ya, jadi kita ada dua PR tadi ya. Satu pertanyaan Alwan ini yang sedang aku bukakan, satu pertanyaannya Rifa. Jadi kalian lanjutin dulu. Ini sambil aku bukakan karena ini internetnya. Aku sebentar nanti aku jawab pertanyaannya ya. Dilanjut dulu Pak, nanti kita bukakan jawabannya Alwan sama si Rifa. Sebentar. Ya ini gimana nih, Bu Ripa masih nanggapi nggak nih? Bu Ripanya udah keluar juga. Ya, Rifanya udah nggak ada, ini tinggal Pak Zuma yang ada di dalam. Ya Zuma, silakan Zuma. Ya Pak Zuma, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan jawabannya dijawab. lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri aja, keturunan, 400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana? Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak, sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini loh. Saya hanya ingin tahu apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini, ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, tadi udah dijawab sama Supianto. Pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis Supianto. 12 rasul. Atau nyari pembenaran diri. Tadi sudah disuruh, sudah dijawab sama Supianto. Saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar. Saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Supianto. Oke, bos. Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab. Kan Anda bertanya ini, sudah stop, ini saya yang bertanya. Stop, saya yang bertanya. Jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Saya yang bertanya. Iya, dan saya menilai itu. Oke. Kamu kasih kesempatan dulu. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda, Zulkifli M. Abbas, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Ini waktu Pak Kaifas. Ini waktu saya bertanya. Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Supianto. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena kan saya nggak butuh lagi jawaban. Bukan hanya Pak Suma ya, kan ada pertanyaan saya selanjutnya. Tolong jangan Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Silakan Pak Kaifas. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Ya dengan orang ngomong. Sorry Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Rasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak. Tuh, saya bikin co-host ya. Tadi saya sudah puas dengan jawaban Supiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih?
Silakan, Ini Pak sisi Kaifas. saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Pak Di dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Kami menyembah Yesus. Atas keinginan, pertanyaannya siapa dulu nih? Bentar deh. Duran dulu. Pak kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Di mana Allah Bapa merintahkan kalian menyembah anak Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam Yesaya 66 pasal 23, di situ Allah Bapa jelas meminta dirinya untuk disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab Kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus minta? Mana Bapak minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita akan jawab kebingungan Pak Zuma. Silakan. Nggak apa-apa. Kita ladenin. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang dalilnya nyembah sang anak? Di mana? Di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu udah pernah baca? Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Mana-mana, tunjukkan aja jawabnya. Allahmu kan zohir dan batin. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba siapa yang bisa situ? screen? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, ya, kamu tidak dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Menyembah kepada Matius Allah yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Quran Sophie di dalam baca Al-Fatihah aja kau nggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai pasal 36 Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya minta. Ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? 7 ayat 9 sampai 14 ya. Dengar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud.
Ya, siapakah keturunan Salome. anak Daud ini yang sekaligus tuanya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan dialah keinginan Kamu siapa baca. kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran Bukan keinginan 23 siapa-siapa. ayat Ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin, yaitu Allah yang Nah tidak itu kelihatan dan makanya aku Allah yang tanya sekaligus tadi kelihatan. Sofiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan Iya, Aku jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana Sekarang kan kalian Kristen ini sebentar, yang aku menyembah jawab dulu. Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus, keturunannya dari mana? Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Halo. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia. Artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, nggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada nggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada nggak? Nggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Ini ku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, ada suaraku. Makanya. Dengar. Ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi
apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab, langsung sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan sama Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Loh, dia kan berkuasa di bumi di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapa tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu udah. Saya pamit ya. Kalian gak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap mendapatkan tunjukkan bahwa dari Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak usah, teman saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin, saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada dia. Sudah. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi atau debat antara Ustadz Suma dan juga Murtadin yang sangat cerdas. Dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang Murtadin ini membuat Ustadz Suma kelabakan untuk memberi atau mencari kesalahan dari sang Murtadin tersebut. Akan tetapi luar biasanya, puji Tuhannya, bagaimana seorang Murtadin tersebut dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dan dia juga bisa mempertanggungjawabkan iman kepercayaannya kepada Tuhan dan juga pengalaman pribadinya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan satu ayat, dan ayat itu yang membuat dia pada akhirnya memutuskan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan ayat tersebut terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sahabat Jalan yang Lurus, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Dan hanyalah Yesuslah jalan yang bisa membawa kita menuju kepada Sang Bapa itu sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka dari itu, kita juga sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama mendoakan supaya Murtadin ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan dia juga bisa terus menyatakan imannya, kepercayaannya, bahkan kesaksian hidupnya kepada orang lain, supaya orang lain bisa melihat jalan kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat yang mau percaya kepadanya. Dan melalui diskusi tersebut saya menarik satu kesimpulan bahwa semakin orang di luar sana mencari cara untuk menjatuhkan bahkan menyerang iman kekristenan atau mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, maka kebenaran yang sesungguhnya di dalam kekristenan dan di dalam Alkitab akan terungkap, dan orang akan melihat bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.